Bab 801, keberuntungan sangat penting. Xiaya, bagaimana hasilnya? Melihat Xiaya kembali, Siling dan Miers memberinya senyuman manis. Dari ekspresi Xiaya, mereka memahami bahwa Frieza, yang memiliki banyak hubungan buruk dengan Saiyan, telah sepenuhnya dimusnahkan. Xiaya mengangguk kepada mereka dan pasangan itu tersenyum satu sama lain sebelum mata mereka kembali tertuju ke arena. Saat ini pertarungan antara Goku dan Hit telah mencapai titik seru. Setelah menguasai transformasi Super Saiyan Blue secara mendasar, kekuatan Goku telah meningkat pesat, dan fondasinya telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, Hit juga berhenti menahan diri dan menggunakan teknik pembunuhnya. Alhasil tontonan pertarungan Goku dan Hit semakin besar, bahkan seluruh arena pun terlihat sangat kecil. Xiaya melirik ke arena dan setelah melihat penampilan Goku, dia menunjukkan ekspresi terkejut, luar biasa, Kakarot benar-benar bisa mengimbangi kecepatan Hit. Mengamati pertumbuhan Goku, dia tahu bahwa Goku mungkin akan segera dapat maju ke alam ilahi tingkat kedua. Pertumbuhannya sangat cepat, bahkan tampaknya jauh lebih cepat daripada pertumbuhannya. Hit itu juga sangat kuat, dan menurutku dia masih belum menggunakan semua yang dimilikinya. Miers mengerutkan kening sambil memperhatikan dengan penuh perhatian. Xiaya mengangguk dan berkata, ya, profesi Hit adalah seorang pembunuh, dan tekniknya mematikan. Dia sangat dibatasi karena peraturan turnamen. Ibarat seorang ahli tinju yang tangannya diikat dengan tali. Akan sangat bagus jika dia bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Meski begitu, dia masih bisa menekan Kakarot. Dia sungguh luar biasa. Siling berseru kagum, jika ini terus berlanjut, Kakarot pada akhirnya mungkin menang. Belum tentu, ada juga Mei Fei, dia harusnya keluar, 18 telah menyaksikan Mei Fei tumbuh dewasa dan dia tahu sedikit tentang kepribadiannya. Benar saja, tak lama kemudian, energi yang mengguncang bumi menyapu arena yang hancur, diikuti oleh kilatan cahaya hijau besar yang sama mempesonanya dengan terik matahari. Itu seperti gelombang besar yang naik dan menerjang lautan, megah dan penuh perasaan menindas. Apa yang sedang dilakukan Mei Fei? Energi agung tersapu seperti badai. Di tribun penonton, Zhang Ya dikejutkan oleh aura ini, wajah kecilnya menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Apa? Jadi, dia sebenarnya sangat kuat. Champa menarik napas dalam-dalam, wajah bulatnya berkedut. Ekspresinya langsung berubah pahit dan dia merasakan firasat buruk. Di planet Dewa Penghancur Universe 6, Champa hanya berpikir bahwa Mei Fei tidak buruk, tapi dia tidak menyangka Mei Fei menjadi begitu kuat. Mei Fei itu, dia sangat suka menimbulkan banyak masalah. Xiaya menggelengkan kepalanya dan memarahi, tapi ada senyuman tipis di wajahnya. Melihat ke arena, Mei Fei yang telah beristirahat, mendapatkan kembali energinya dan menjadi bersemangat kembali. Hehehe, Mei Fei pasti ingin menjatuhkan keduanya jadi lumayan kalau dia mendapat ledakan energi yang besar. Majin Buu terus menganggukkan kepalanya dan sepertinya setuju dengan pendekatan ini, namun ini membutuhkan energi yang tidak terbatas, jika tidak, jika lawan tidak terdorong ke bawah, dia akan menghabiskan seluruh energinya. Arena tiba-tiba bergoyang, Goku dan Hit berhenti sejenak dan melihat ke arah Mei Fei yang bergegas mendekat dan tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Goku menjadi waspada, namun, dia melihat Mei Fei mengusap telapak tangannya ke udara, menggambar lingkaran satu demi satu saat energi hijau yang mengamuk terkondensasi menjadi sinar cahaya zamrud di telapak tangannya sebelum tiba-tiba meletus menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kegelisahan terbentuk di hati Goku dan raut wajahnya tiba-tiba berubah, tidak bagus. Dia buru-buru menghindar, tapi kali ini suara sedingin es dan gila Mei Fei bergema di langit, diikuti dengan serangan ledakan yang mengguncang bumi. Meriam peta bintang langit utuh. Kata-kata sederhana ini sepertinya penuh pesona tak terbatas saat langit berbintang di atas berubah menjadi gelap. Ini adalah teknik Mei Ling, namun di tangan Mei Fei kualitasnya telah berubah. Setelah memasuki keadaan setengah gila dari Dewa Super Saiyan legendaris, meriam peta bintang langit utuh menjadi lebih kuat. Suara mendesing. Energi yang bersinar terkondensasi menjadi kelopak, mempesona seperti bintang dan indah seperti kepingan salju, tetapi setiap kelopak tajam seperti pisau. Mei Fei terkekeh, tapi suaranya yang lembut menakutkan seperti mimpi buruk. Setiap orang yang melihat teknik ini mau tidak mau mengecilkan lehernya. Bila energi kecil yang berkilau dan seukuran kuku bahkan lebih sulit untuk dilawan daripada Destructo Disc milik Krillin. Kamehameha. Goku meraung keras dan menerobos semuanya, langsung melawan energi yang kuat. Di sisi Hit, gelombang waktu, meletus dan seluruh tubuhnya memasuki ruang ilusi, tapi Mei Fei, yang menjadi gila, bahkan takut pada dirinya sendiri. Tidak peduli energi apa yang ada di hadapan, Dewa Super Saiyan legendaris, energi itu jauh lebih rendah. Retakan. Dengan suara pecah yang samar, sebuah lubang muncul di angkasa. Hit mengerutkan kening, tampak terkejut. Penjara waktu. Energi yang menunda waktu meletus. Meriam peta bintang langit utuh, Kamehameha, dan penjara waktu. Saat ketiga energi berkumpul, mereka segera meledak seperti bintang, menghasilkan efek yang sangat berbeda. Gemuruh, sinar cahaya indah yang menyilaukan tiba-tiba menutupi tempat tersebut dengan 3 pusaran air sebagai pusatnya, menciptakan pemandangan yang aneh. Ah, mataku, telingaku, ini sangat tidak nyaman. Semua orang menjadi buta untuk sementara dan gendang telinga mereka berdengung karena gelombang kejut. Dengan suara gemuruh yang keras, penghalang itu bergetar karena energi yang kuat.
Ketiga tongkat kerajaan itu mengetuk kekosongan dan seolah-olah menghantam permukaan datar, riak-riak menyebar. Sementara itu, Vados dan Kusu menyipitkan mata mereka dan memperhatikan mereka bertarung dengan tatapan tenang di mata mereka, menyesuaikan kekuatan penghalang pada waktunya. Hasilnya akan segera diputuskan. Siapa yang akan menang? Di kursi penonton, semua penonton menantikannya. Meski kebanyakan dari mereka tidak bisa melihat apapun kecuali bola api yang berterbangan di pesawat yang terdistorsi, tapi terus kenapa? Mereka menganggapnya sangat menyenangkan. Misalnya, Setan, pembawa acara berambut pirang, Raja Galaksi, dan Master Rossi merasa bermanfaat untuk melakukan perjalanan ke sini hanya untuk melihatnya sekilas. Mitos peta bintang seluruh langit. Wajah Mei Fei menjadi pucat. Dia menggigit bibirnya dan berteriak lagi. Serangan ini lebih cepat dan lebih kuat dari Whole Sky Star Map Cannon. Boom, boom. Sekelompok bola energi dengan ukuran berbeda tiba-tiba muncul. Menargetkan Goku dan pukul. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, sebagian besar serangan, mitos bintang seluruh langit, jatuh pada Hit, dan Goku hanya perlu memblokir sebagian kecil darinya, tetapi serangan berturut-turut telah membuat mereka kelelahan. Kamehameha, Flash tinju hancurkan. Goku dan Hit menggunakan segala yang mereka punya untuk menanggapi gelombang serangan. Namun, karena fisik Mei Fei yang istimewa, pemulihan staminanya jauh lebih cepat dibandingkan mereka, belum lagi dia pernah mengalami masa istirahat sebelumnya. Menghadapi serangan keduanya, Mei Fei menjentikan pergelangan tangannya dan energi hijau yang tak ada habisnya meledak tanpa terkendali. Mitos peta bintang langit utuh, tersebar kemana-mana dan kemanapun ia pergi, semuanya berubah menjadi debu. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan benda logam terdengar. Segera, terdengar suara gemuruh sebelum suasana menyesakkan turun. Serangan panas dan bersinar menimpa Goku dan Hit, sementara Goku dan Hit juga menggunakan kekuatan mereka. Saat mereka bertiga saling bertarung, arena tidak mampu menahan beban berat dan akhirnya runtuh karena benturan energi yang kuat. Dan sialnya, tanah di sisi Hit runtuh terlebih dahulu, disusul sisi Goku, dan akhirnya arena di bawah kaki Mei Fei pun lenyap. Yang tersisa hanyalah kawah gelap dengan diameter lebih dari 500 meter dan kedalaman tanpa dasar. Mei Fei, Goku dan Hit berdiri di sana sambil saling berpandangan, hanya saja arena di bawah kaki mereka sudah tenggelam ke dalam tanah. Tenang, kesunyian, terkejut, semua orang menyaksikan dengan linglung untuk beberapa saat sebelum meledak dengan tepuk tangan meriah. Pertarungan mereka bertiga cukup seru, bahkan seluruh arena pun hancur. Jika Whis dan yang lainnya tidak memperkuat penghalang selama pertarungan, semua penonton akan terkena energi tak terbatas yang mengalir. Akhir seperti itu sudah jelas, dan hanya sedikit di antara mereka yang beruntung bisa melarikan diri. Lalu bagaimana cara menilai siapa yang menang? Meski ketiganya tidak ada yang terjatuh, namun arena tersebut hilang sehingga pertandingan usai. Yang berdiskusi dengan Vados dan Kusu sebentar, lalu mengumumkan hasilnya. 7 pertandingan telah terjadi di turnamen semesta, dan sekarang sudah ada hasilnya. Berdasarkan situasi di akhir, saya akan mengumumkan hasilnya. Orang yang menang adalah Alam Semesta 10. Tempat kedua, Alam Semesta 7. Astaga, saat Whis mengumumkan hasilnya, semua orang berdiri. Tidak senang dengan hasilnya, Champa berdiri dan berteriak dengan marah, mengapa hasilnya seperti ini? Bagaimana Anda menilai Universe 6 saya hilang? Jelas saya tidak kalah, jadi pertandingan harus dilanjutkan. Whis berkata, Champa sama, ini ditentukan berdasarkan urutan pendaratan ketika arena runtuh. Pukulannya mendarat lebih dulu, jadi dia kalah dalam pertandingan. Champa tertegun dan berteriak, itu karena semua energi terkonsentrasi di sisi Hit. Ujung-ujungnya karena lantai arena kurang kuat. Saya meminta pertandingan ulang. Tidak mungkin, Champa sama. Keberuntungan juga sangat penting. Mei Fei mampu meraih kemenangan karena peruntungannya cukup baik. Jika pada akhirnya mereka memilih untuk mengapung, hal ini tidak akan terjadi. Vados memandang Champa dan berkata dengan serius. Ngomong-ngomong, kalau turnamennya diulang lagi, bukankah akan merepotkan? Petik 2, petik 2. Champa dengan marah terengah-engah, tidak bisa menerimanya. Hahaha, maka sesuai kesepakatan yang dibuat sebelum turnamen, tanda alam semesta yang dipilih Siaya akan diberikan kepadanya dan bola naga super akan menjadi milikku, sedangkan untuk bola naga kristal dan bumi, hehe, Champa, kamu tidak, aku tidak menginginkannya, kan? Birus tertawa terbahak-bahak dan tak lupa memberikan pukulan pada Champa dengan perkataannya. Birus, Champa berteriak marah, tapi dia segera menenangkan diri dan duduk kembali. Setelah Whis menggunakan tongkatnya untuk memulihkan seluruh arena, semua orang terbang dari tribun penonton saat hadiah akan segera dibagikan. Babak 802, Zeno sama. Turnamen semesta berakhir setelah 7 pertarungan sengit. Universe 10 memenangkan final dengan sedikit keunggulan dan Universe 7 hanya berada di urutan kedua. Meski ada pakar seperti Hit di Universe 6, sayangnya ia mendapat peringkat terakhir. Meskipun Champa menyatakan protes keras terhadap hasil tersebut, dia hanya membicarakannya secara lisan dan berhenti setelah beberapa saat. Martabat Dewa Penghancur tidak akan pernah membiarkan dia menarik kembali kata-katanya. Berdiri di arena luas yang telah pulih sepenuhnya, puluhan orang saling berbisik Mereka masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Whis dan Vados dengan acuh tak acuh memandang semua orang di bawah,
lalu Vados menjabat tongkat di tangannya dan bola kristal hitam di atas tiba-tiba meledak dengan kilatan yang menyilaukan, dan dua sinar cahaya buram seperti kristal es melayang keluar, jatuh ke tangan Siaya. Ini adalah tanda alam semesta dari Caulifla dan Kale. Sebagai hadiah turnamen, mereka sekarang akan diserahkan kepada Anda. Wajah cantik Vados menunjukkan senyuman dingin. Tanda alam semesta setara dengan tempat lahir terdaftar, yaitu tanda yang mewakili hubungan antara makhluk hidup dan alam semestanya. Secara umum, kejadian seperti melintasi alam semesta jarang terjadi, namun karena Caulifla menikah dengan Siang, maka dia harus melepaskan diri dari alam semesta 6. Siaya melirik dengan gembira dan menyerahkan tanda alam semesta Caulifla dan Kale kepada Kusu untuk disimpan, lalu melihat ke arah Whis lagi. Setelah Universe 10 menang, Siaya memperoleh tanda alam semesta yang diinginkannya, dan sekelompok orang dari planet Hongshan juga termasuk dalam perjanjian tersebut. Whis mengangguk, lalu sejumlah besar tanda melayang keluar dari tongkatnya, berkibar di langit seperti kepingan salju. Ini adalah tanda dari semua pakar planet Hongshan. Tentu saja, sekarang itu milik Siaya. Apapun yang terjadi di masa depan, alam semesta 7 juga merupakan alam semesta asal Anda. Melihat sejumlah besar tanda yang mewakili ahli kuat diambil dari alam semesta 7, ekspresi Virus berubah, tapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata tanpa emosi. Tentu saja, setelah menghilangkan tanda alam semesta, Siaya tersenyum sepenuh hati. Saat ini, meskipun planet Hongshan masih berada di alam semesta 7, semua Saiyan kini menjadi anggota alam semesta 10. Ini adalah persiapan Siaya karena ia khawatir suatu saat alam semesta 7 akan tiba-tiba dihancurkan oleh Zeno. Dia memindahkannya ke alam semesta 10 karena dia mendapat hadiah atas kontribusinya yang akan mencegahnya agar tidak mudah hancur. Terlebih lagi, pada saat itu, mungkin dia sudah memasuki alam ilahi tingkat kelima. Menerima janji Siaya, Virus mengangguk dengan tenang. Meskipun dia menyipitkan matanya dengan ekspresi agak iri saat dia melihat Siaya memindahkan tanda planet Hongshan ke alam semesta 10. Bagaimanapun, mereka adalah pakar alam semesta 7 dan melihat begitu banyak dari mereka yang tiba-tiba menghilang, dia merasa sedih. Namun setelah dipikir-pikir, nyatanya ahli sebenarnya di planet Hongshan hanyalah Siaya dan keluarganya. Mereka pasti akan berdiri di pihak Siaya. Saiyan lainnya paling banyak berada di level Super Saiyan, dan mereka kurang penting di mata Virus. Selain itu, planet Hongshan tidak meninggalkan Universe 7, jadi dahinya langsung dihaluskan. Dan ketika dia ingat bahwa dia juga telah mengalahkan Champa, suasana hatinya segera membaik. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Frieza? Melihat sekeliling, dia tidak menemukan Frost Demon itu dimanapun. Apakah orang itu menyelinap pergi? Virus bertanya dengan muram. Frieza ingin diam-diam menggunakan bola naga super selama pertandingan, tapi saya mengetahuinya dan menjaganya. Siaya menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkannya, Virus berkata dengan kejam, dia benar-benar pantas mati. Jadi Frieza telah dibunuh oleh Siaya. Bagus, sekarang kebencian para Saiyan di planet Vegeta dapat dianggap telah dibalas. Vegeta mengangkat kepalanya dan gelombang panas keluar dari tubuhnya. Demikian pula, Adri, Bardock dan lainnya juga merasa kebencian mereka telah mereda. Lalu selanjutnya adalah wewenang untuk membuat permintaan pada bola naga super. Ucapnya sambil tersenyum. Virus sama, bola naga super milikmu, apa yang ingin kamu harapkan? Karena kesepakatan yang dicapai sebelumnya, jika pemenang akhir turnamen semesta adalah Universe 10, Siaya tidak membutuhkan bola naga super, atau bisa dikatakan, baginya bola naga super sudah tidak menarik lagi. Jadi, kewenangan membuat permintaan pada bola naga super akan beralih ke alam semesta peringkat kedua, yakni semesta 7. Virus menyeringai dan melangkah maju sambil menatap Champa dengan pandangan puas, penuh provokasi. Sambil terbatuk ringan, Virus berkata, meski hasil turnamen ini sedikit tidak terduga, tidak diragukan lagi saya mengalahkan Universe 6. Ini juga membuktikan bahwa Universe 7 lebih baik dari Universe 6. Lelucon yang luar biasa, peringkat Universe 6 lebih tinggi dari Universe 7 di Multiverse. Aku tidak kalah sama sekali. Virus belum selesai berbicara, ketika Champa meraung. Bukankah itu hanya kerugian dengan selisih tipis, apalagi bukan kerugian, hanya kesialan saja. Mengapa Virus bersikap sombong, berjalan mondar-mandir dan bertingkah sombong, dan menamparkan wajahku, itu keterlaluan. Kebenaran hadir di hadapanmu, kata Virus ringan. Bajingan, kalau kamu mampu, ayo kita lakukan lagi. Tapi kali ini, kita hanya akan mengadakan turnamen antara Universe 7 dan Universe 6. Melibatkan Universe 10 adalah suatu kesalahan. Kalau saya sendiri yang bilang begitu, ahli Universe 7 tidak sekuat Universe 6. Dengan wajah memerah, Champa berdebat dan mengusulkan diadakannya turnamen antara dua alam semesta. Siapa yang takut, dasar bajingan gendut. Tulang kurus, wajah penusuk. Virus dan Champa menjadi semakin marah, dan segera saling berhadapan. Angin puyuh yang menakutkan tiba-tiba muncul di antara keduanya, dan gelombang tekanan yang kuat seperti hamparan lautan luas yang saling bertabrakan. Semua orang bisa merasakan aura dingin. Di depan aura yang luas ini, mereka sekecil setetes air di lautan. Kedua bersaudara, Virus dan Champa, berselisih sejak lahir, dan mereka selalu bertengkar setiap kali bertemu. Melihat ini, bahkan Whis dan Vados pun merasa sangat tidak berdaya.
Melihat Virus dan Champa mungkin mulai berkelahi, Siaya melambaikan tangannya dan memasang penghalang di sekeliling orang-orang di sisinya, lalu memperhatikan dengan penuh minat. Mereka benar-benar tidak akan mulai berkelahi, kan? Kegelisahan yang kuat menyebabkan wajah Krilin menjadi pucat dan suaranya agak bergetar. Sulit untuk mengatakannya. Ayo menjauh, hembusan angin biasa yang ditimbulkan oleh pertarungan antara dewa penghancur bisa membuat kita mati. Sakit kepala sekali. Sangat merepotkan. Kaifua tertinggi dari alam semesta 6 menatap kosong sambil terus bergumam. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Kai tertinggi timur juga bingung. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Dia bisa merasakan tekanan yang berasal dari dewa penghancur, dan hanya merasakan bahwa langit akan runtuh. Lagi pula, bahkan Kai tertinggi, yang juga merupakan dewa alam semesta tingkat atas, tidak memiliki cara efektif untuk campur tangan dalam perselisihan antar dewa penghancur. Petik 2, Kai tertinggi tua, dengan keringat menetes dari dahinya, diam-diam mundur setengah langkah. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga mundur. Saat mata Virus dan Champa memancarkan percikan api, suara dingin Vados bergema di udara saat dia memanggil Champa, Champa sama. Apa itu? Champa berbalik dengan sedih. Lihat ke sana. Dengan jari rampingnya menunjuk ke suatu arah, ekspresi Vados sedikit aneh. Lihat apa? Aku akan mengajari bajingan ini, pelajaran, suara Champa sedikit tergagap ketika dia mencapai akhir. Saat dia melihat ke arah jari Vados, matanya melebar dan mulutnya terbuka lebar. Di sisi lain arena yang luas, seorang lelaki kecil, ditemani dua pengawalnya, melayang setengah meter di atas tanah. Wajah polos berbentuk elipsoid itu bagaikan mimpi buruk, membuat jantung Champa berdebar kencang. Zeno sama. Keringat dingin mengucur di kening Champa. Mendengar teriakan Champa, Virus yang awalnya terlihat murung, pun berbalik untuk melihat. Detik berikutnya, ekspresinya menjadi sama dengan ekspresi Champa. Dengan benturan di jantungnya, seluruh tubuhnya membeku. Desir, dua sambaran petir menyambar hampir bersamaan. Bagaikan angin, Virus dan Champa muncul tak jauh dari Zeno, lalu secara bersamaan berlutut. Karena terlalu cepat, menimbulkan angin puyuh yang menyebar ke segala arah. Zeno sama, selamat datang. Zeno sama, selamat datang. Mereka berdua membungkuk dengan jantung berdebar kencang saat mereka berkeringat dingin. Siapa yang bisa memberitahu mereka apa yang sedang terjadi? Makhluk sehebat Zeno sebenarnya datang ke lokasi turnamen secara langsung, dan sayangnya mereka membiarkannya melihat adegan di mana mereka berdua saling berhadapan. Menurut aturan multiverse, God of Destruction tidak bisa bertarung tanpa alasan. Mungkin kualifikasi mereka sebagai dewa penghancur akan berakhir di sini. Babak 803, takut setengah mati. Siaya juga melihat Zeno. Sejujurnya, pengetahuan Siaya tentang Dragon Ball World dari kehidupan sebelumnya hanya sampai di sini, jadi dia sedikit terkejut dengan kedatangan Zeno. Dia melirik Kusu dan kemudian mereka berdua melayang. Di pihak Bardock, melihat dewa penghancur Virus dan Champa bertindak begitu hormat, dan melihat Siaya juga terbang di atasnya, yang lain segera menyadari bahwa ada peluang besar yang pasti telah tiba. Kai tertinggi timur membungkuk dan bertanya dengan suara rendah, leluhur, siapa pria kecil yang tampak aneh itu? Kai tertinggi yang lama menamparkan kepala Kai tertinggi timur dan dengan marah membentaknya dengan suara rendah, idiot, bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan? Dia adalah Zeno sama yang hebat. Dewa tertinggi di dunia. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru membungkukkan punggungnya dan bergegas ke sana. Zeno, Kai tertinggi timur tenggelam dalam pikirannya. Melirik wajah si pendek elips, biru dan ungu serta mata lucu seperti koin tembaga, kecuali pakaian misterius yang dia kenakan, tidak ada yang luar biasa dari dirinya. Jadi, diakah Zeno yang berdiri di atas semua dewa? Jangan salahkan Kai tertinggi timur karena pengetahuannya yang dangkal karena dewa tingkat tinggi belum muncul selama bertahun-tahun. Kai tertinggi timur bahkan tidak mengetahui tentang dewa penghancur virus sebelumnya, apalagi Zeno yang berada di atasnya. Namun, setelah ajaran lama Kai tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang susunan multiverse. Zeno, dewa tertinggi yang berdiri di atas semua dewa di multiverse, memiliki otoritas mutlak untuk membunuh. Kai tertinggi lama, Kai tertinggi timur, Tapion, dan yang lainnya buru-buru bergegas mendekat dan berlutut bersama Virus dan Champa. Siaya, Whis, Vados, Kusu dan lainnya juga berlutut dengan satu kaki. Selamat datang, Zeno sama. Melihat dewa penghancur tingkat tertinggi, Kai tertinggi, dan malaikat dari alam semesta 10, alam semesta 7, dan alam semesta 6 semuanya membungkuk kepada pria kecil yang tampak imut itu, semua orang segera mengikuti dan membungkuk. Ketika Siling dan Miers melawan malaikat kegelapan ke planet Hongshan, mereka telah melihat Zeno dan mengetahui betapa menakutkannya Zeno. Jadi, mereka menarik pakaian Mei Fei dan Majin Buu untuk mencegah mereka melakukan tindakan keterlaluan. Zeno mengangguk dan kemudian mendarat di tanah dari ketinggian setengah meter, dan dengan sombong berjalan ke arah Virus dan Champa, menatap mereka dengan matanya yang gelap dan tampak polos, yang langsung membuat takut Virus dan Champa. Mereka menatap kosong ke arah Zeno, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Kita bertemu lagi. Zeno menghampiri Siaya dan sepertinya mengenali Siaya. Zeno sama, kenapa kamu datang ke sini? Siaya juga merasakan tekanan karena dewa yang temperamental dan sayangnya memiliki kekuatan tertinggi. Kau tahu,
Kudengar kalian diam-diam mengadakan turnamen seni bela diri di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Karena pertarungan antar dewa penghancur dilarang, aku ingin mengingatkanmu untuk tidak bertindak terlalu jauh. Yah, aku masih bertanya-tanya apakah aku harus menggantikan dewa penghancur. Zeno berkata dengan polos, tetapi sebelum dia selesai berbicara, hal itu sudah membuat Virus dan Champa ketakutan saat hawa dingin menjalar ke anggota tubuh mereka. Tolong berhenti bertanya-tanya tentang itu. Mereka meraung dalam hati, tetapi tidak bisa menunjukkannya. Tetapi setelah saya menonton turnamen Anda, rasanya sangat menarik, cemerlang, dan indah. Zeno melambaikan tangan kecilnya seperti anak kecil yang menemukan mainan menarik. Zeno belum terlalu dewasa secara mental, tetapi meskipun dia suci dan mulia, dia juga sangat menakutkan. Jadi aku akan melepaskanmu. Sambil menghela nafas lega, Champa dan Virus menyeka keringat di dahi mereka, tampak ketakutan. Tahukah kamu, apakah kamu juga ingin mengadakan turnamen seperti itu di Multiverse? Akan sangat menarik jika skalanya lebih besar, benar. Zeno melompat kegirangan. Namun mendengar perkataannya, dua pengawal di sebelahnya berkeringat dingin. Begitu minat Zeno muncul, itu pada dasarnya adalah bencana. Suasana hati Zeno menjadi terlalu tidak terduga, dan dikatakan bahwa dia akan menghancurkan alam semesta dalam sekejap mata. Zeno sama, ini mungkin memakan waktu cukup lama. Saat ini semesta lain sedang sibuk mencari keberadaan malaikat kegelapan. Saya khawatir tidak ada waktu untuk itu. Yang mengubah topik sambil tetap tenang. Jika Zeno benar-benar mengadakan turnamen tersebut, alam semesta yang kalah pasti akan mengalami bencana. Aku tidak bisa. Zeno menundukkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, kalau begitu tidak ada cara lain, ayo kita tunggu sebentar lagi. Aku akan kembali saat itu. Tapi ingat, pertarungan antar dewa penghancur tidak diperbolehkan. Tolong jangan khawatir, Zeno sama, kami tidak akan pernah bertengkar. Melihat Zeno hendak kembali, Virus buru-buru berjanji. Jika Zeno tidak pergi, hatinya tidak akan sanggup lagi. Baiklah, akur saja. Mengangguk-angguk, Zeno melirik kedua pengawal di sebelahnya, melambaikan tangannya ke semua orang, lalu mengulurkan tangannya. Kedua penjaga itu segera menggandeng tangan Zeno dan dengan kilatan cahaya yang cemerlang, mereka memancarkan sinar cahaya, dan Zeno serta kedua pengawalnya meninggalkan arena. Setelah Zeno pergi, Virus, yang seluruh tubuhnya tampak basah oleh keringat, menghela nafas panjang, anggota tubuhnya terasa seperti jeli. Menyeka keringat di dahinya, Virus bersukacita dalam hatinya, untungnya, Zeno sama tidak melakukan apapun ketika dia pergi. Dia benar-benar membuatku takut sekarang. Ya, Champa jarang sependapat dengannya. Apakah orang itu tadi sangat kuat? Goku tidak mengetahui status Zeno, tapi dia masih mengetahui seperti apa keberadaan dewa penghancur itu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kuasa hidup dan mati di seluruh alam semesta ada di tangan dewa penghancur. Orang yang bisa menakuti dewa penghancur hingga mencapai kondisi seperti itu pasti sangat kuat. Siaya melirik ke arah tatapan bingung semua orang, mengetahui bahwa mereka pasti sangat bingung sekarang. Dia tersenyum dan menjelaskannya kepada mereka. Ada total 12 alam semesta di multiverse tempat kita berada, dan setiap alam semesta memiliki dewa penghancur, kai tertinggi, dan malaikat. Ketiganya adalah dewa paling agung di alam semesta, dan Zeno berdiri di puncak seluruh multiverse dengan kekuatan untuk menggantikan dewa penghancur dan kai tertinggi sesuka hati, dan dengan satu pikiran, dia bisa membuat alam semesta menghilang. Kusu melanjutkan dengan mengatakan, Zeno sama adalah mulia dan suci, tapi justru karena kepribadiannya yang murni dan tanpa celah maka dia akan selalu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Singkatnya, Zeno adalah anak nakal dan membutuhkan bimbingan seseorang, jika tidak dalam beberapa hari, seluruh alam semesta akan dihancurkan olehnya saat bermain-main. Bisakah alam semesta menghilang begitu saja? Mulut semua orang terbuka lebar, tidak bisa membayangkan kekuatan besar macam apa itu. Tapi karena para malaikat pun mengatakan demikian, itu pasti benar. Ternyata pria kecil berpenampilan aneh tadi adalah dewa yang begitu mulia. Tiba-tiba, mereka bergidik menyadari bahwa alam semesta mereka sepertinya tidak aman sama sekali, dan mungkin suatu saat alam semesta mereka akan tiba-tiba menghilang tanpa bisa dijelaskan. Vados, ayo kembali. Champa, yang baru saja lolos dari tekanan fisiologis Zeno, tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, dia sudah kalah dalam turnamen dan dia tidak terlalu menantikan bola naga super. Sedangkan untuk bola naga kristal, dia tidak menginginkannya lagi. Dia sebaiknya kembali ke Universe 6 sesegera mungkin untuk alasan keamanan. Jika Zeno tiba-tiba kembali, itu akan berakibat buruk. Baik, Champa sama. Vados menjawab dengan lembut dan mengangkat tongkatnya, berencana mengirim semua orang kembali. Tunggu sebentar. Saat itu, Goku memanggil untuk menghentikan mereka. Orang-orang dari Universe 6 berbalik untuk melihat Goku. Goku berjalan mendekat dan berhenti di depan semua orang, lalu dia dengan tegas mengulurkan tangannya dan berkata kepada Hit, kamu Hit, kan? Kami tidak bisa menentukan pemenangnya kali ini, tapi lain kali aku punya kesempatan, aku pasti akan mengalahkan kalian semua. Petik 2. Hit tertegun sejenak, namun ia langsung mengangguk sambil tersenyum dan berjabat tangan dengan Goku. Aku akan menunggu hari itu. Idiot, mulut Champa bergerak-gerak. Rambut indah abu-abu keperakan Vados berkibar di udara saat matanya yang berbinar menatap ke kejauhan dengan acuh tak acuh. Champa sama, menurutku kita semua harus bersiap.
Bagaimanapun, Zeno sama telah mengembangkan minat untuk mengadakan turnamen seni bela diri. Meskipun Whis mampu menghentikannya kali ini, aku tidak yakin hal itu akan mungkin terjadi di lain waktu. Petik 2, petik 2. Champa linglung beberapa saat sebelum wajah bulatnya mulai bergerak-gerak. Dia benar-benar harus mengambil tindakan pencegahan terhadap hal itu. Dia berbalik dan berteriak pada semua orang dari Universe 6, apakah kalian semua sudah mendengar? Setelah pulang, berlatihlah dengan keras, terutama kamu Chaba. Kamu sangat memalukan kali ini, setelah kembali, berlatihlah sampai kamu bisa berubah menjadi Super Saiyan. Petik 2, petik 2. Ekspresi Chaba berubah seperti ikan mati, memperlihatkan senyuman masam. Titik. Virus sama, mohon ucapkan keinginan pada bola naga super. Setelah semua orang dari Universe 6 pergi, Whis menunjuk ke bola naga besar yang tersusun rapi di langit berbintang. Virus mengangguk dan menyipitkan matanya saat dia melihat ketujuh bola naga yang sangat besar. Karena dia juga telah mendengar Vados menyebutkan bahwa mungkin ada turnamen seni bela diri berskala besar di masa depan, kegembiraan mendapatkan bola naga super dari tadi menghilang. Titik. Kemudian, Virus menggunakan bahasa ilahi untuk memanggil Super Shenron. Tontonannya sama seperti saat Xayah menggunakan bola naga super. Tentu saja itu sangat megah. Ketika Super Shenron muncul, yang ukurannya hampir sebesar seluruh alam semesta, tidak peduli apakah itu penonton dari bumi atau Saiyan dari planet Hongshan, mereka semua terpesona oleh penampilan megah Super Shenron. Shenron membuka mulutnya yang besar dan menelan semua orang dalam satu gigitan, dan kemudian semua orang melihat versi mini dari proyeksi Shenron di perutnya. Nyatakan keinginanmu, Shenron menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang menggelegar. Shenron, kembalikan bumi Universe 6 ke keadaan semula. Virus melihat ke arah Super Shenron yang sangat besar dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Lalu, dia langsung menyatakan keinginannya. Keinginannya mirip dengan alasan Champa bergegas ke Universe 7 untuk mengumpulkan bola naga super. Meskipun Virus tidak pernah akur dengan Champa, setelah mendapatkan bola naga, dia memikirkannya dalam waktu lama namun masih belum bisa memutuskan keinginan apa yang harus dia buat. Bukankah Champa selalu menginginkan planet yang memiliki makanan enak di mana-mana, maka sebaiknya aku memberinya satu saja. Keinginanmu mudah. Setelah Super Shenron selesai berbicara, riak ajaib menyebar, dan kemudian dengan keras, pemandangan ilusi itu hancur dan semua orang kembali ke tempat turnamen diadakan. Cek, Virus mengerutkan bibirnya, merasa murung. Adapun bola naga kristal, dia tidak tertarik. Setelah saya kembali, saya harus berlatih dengan benar. Saya pikir hari-hari damai tidak akan bertahan lama. Dia melambaikan tangannya dengan suasana cemberut. Virus khawatir memikirkan turnamen seni bela diri multiverse yang bisa terjadi kapan saja. Bab 804, Membangun Pengamatan. Setelah mengucapkan permintaan tersebut, Whis dan Virus tidak tinggal lama dan segera kembali bersama kelompoknya. Virus itu terlihat sangat keras kepala, tapi kenyataannya, dia adalah yang paling manusiawi di antara banyak dewa penghancur. Melihat Virus pergi, Xayah tersenyum dan menyingkirkan 7 bola kristal naga. Champa dan Virus tidak terlalu tertarik dengan bola naga kristal karena sudut pandang mereka terlalu tinggi. Dan bahkan bola naga super hanyalah mainan tingkat tinggi di mata mereka, belum lagi bola naga kristal yang satu tingkat lebih rendah, namun nyatanya jika dilihat dari seluruh alam semesta, bola naga kristal tersebut masih sangat kuat. Sejak turnamen selesai, ayo kembali dan berlatih keras mulai sekarang. Menyingkirkan bola kristal naga, Xayah berbalik dan melihat orang-orang lainnya. Karena masa depan penuh ketidakpastian, Xayah tidak bisa berbuat banyak, dan hanya bisa mendesak semua orang untuk meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Apapun yang terjadi di masa depan, tidak ada salahnya menjadi lebih kuat. Dunia Dragon Ball memang seperti ini, akan selalu ada beberapa ahli yang muncul entah dari mana, dan jika Anda tidak berlatih di masa damai, sebaiknya Anda menunggu sampai Anda berada dalam situasi putus asa dan dikejar oleh mereka di masa depan. Itu akan sedikit memalukan. Semakin banyak dia belajar tentang dunia, semakin Xayah merasa bahwa kekuatannya masih belum cukup. Beberapa tahun yang lalu, dia belum pernah mendengar tentang Demigra dan Malaikat Kegelapan, belum lagi keberadaan misterius seperti alam waktu dan alam naga. Siapa yang tahu jika sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba terjadi lagi di kemudian hari? Xayah sama, serahkan padaku. Kusu tersenyum berdiri dan menggambar busur di udara dengan tongkatnya. Energi terang menyelimuti semua orang dan kemudian dengan beberapa kerlip cahaya yang kuat, dia mulai bergerak cepat dalam kehampaan bersama semua orang. Setelah puluhan menit, semua orang kembali ke planet Hongshan. Setelah menginstruksikan semua orang untuk berlatih keras, Xayah menggunakan kemampuan ruang waktu dan membawa Obuni ke planet dewa penghancur di alam semesta 10. Obuni, mulai sekarang, kamu, Rubalt dan yang lainnya akan melakukan latihan mandiri di sini. Tingkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Jika Anda merindukan keluarga Anda dapat kembali dan menemui mereka. Jika Anda memiliki pertanyaan, pergilah ke Supreme Kaitapion dan tanyakan padanya, dia bisa menghubungi saya. Setelah membuat pengaturan untuk Obuni dan ketika dia hendak pergi, Xayah memberitahunya. Rubalt adalah salah satu dari beberapa seniman bela diri yang berlatih di planet Dewa Penghancur, dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah Obuni. Tolong yakinlah, Xayah sama. Mendengar perkataannya, Obuni mengangguk penuh semangat. Setelah mengalami turnamen semesta, Obuni juga menyadari kekuatan alam semesta lain,
terutama Zeno yang muncul kemudian, yang membuatnya sangat memahami bahwa jika ingin melindungi alam semesta dan keluarganya, ia harus menjadi lebih kuat lagi. Dengan senyum puas, Siaya bertemu dengan beberapa seniman bela diri lainnya di Bintang Dewa Pencipta, memberikan beberapa petunjuk tepat waktu dan kemudian menghilang di tengah cahaya yang mengalir. Di sisi lain, Champa dan Vados masih dalam perjalanan kembali ke Universe 6. Sinar cahaya yang berkilauan tampak berwarna-warni di terowongan spasial yang aneh. Tidak ada bagian depan dan belakang, tidak ada kiri dan kanan, dan tidak ada atas dan bawah di sini dan seperti terowongan lubang cacing yang legendaris, penuh dengan distorsi yang tak terbatas. Berbunyi. Bola kristal di atas tongkat Vados tiba-tiba berkedip, yang menarik perhatian Vados. Hanya ketika kekuatan luar ikut campur dalam alam semesta, bola kristalnya akan berubah. Mencondongkan tubuh dan menatap dengan mata indahnya yang cerah, Vados memeriksa apa yang terjadi, dan ketika dia mengetahui alasannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Lihat, Champa sama. Menyerahkan tongkatnya ke Champa, Vados membungkuk dengan wajah miring dan berkata. Sejumput rambut abu-abu keperakan menjuntai di dadanya. Apa? Champa sedang memegang seember nasi dan sering meraihnya. Setelah mendengar Vados memanggilnya, dia berbalik dengan ekspresi tenang tepat pada saat melihat pemandangan yang ditampilkan di bola kristal. Itu adalah planet biru seperti safir yang indah, berputar dengan anggun dan tenang di orbitnya. Di manakah planet ini? Itu begitu indah. Champa sedikit terkejut. Senyuman tipis muncul di wajah dingin Vados. Champa sama, ini adalah bumi alam semesta 6. Bukankah kamu bilang tidak ada kehidupan di sana? Kenapa terlihat normal? Ya, ini bertentangan dengan informasi sebelumnya. Mungkin virus sama menggunakan manik-manik harapan untuk memulihkan bumi. Virus itu benar-benar usil. Champa mendengus, sama sekali tidak merasa bersyukur dan terus melahap nasi di ember nasi, tapi matanya sering mengamati bayangan bumi. Melihat ini, Vados tersenyum tipis lalu melambaikan tongkatnya dan mempercepat untuk membawa semua orang kembali ke Universe 6. Kedua bersaudara, Champa dan Virus, terkadang terlihat seperti musuh, ingin saling menghajar, dan terkadang mereka sangat mirip manusia. Planet Hongshan. Cuacanya hangat dan cerah. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu sejak turnamen semesta. Pada hari ini, Siaya sedang melakukan transformasi lebih lanjut di planet Hongshan. Ini berbeda dengan lebih dari 30 tahun yang lalu ketika Siaya menggunakan bola naga kristal untuk memperkuat inti bintang planet Hongshan, sehingga planet tersebut dapat menahan pertarungan level Super Saiyan 3, yang terutama ditujukan pada kekuatan planet. Namun kali ini, Siaya akan membangun tempat yang mirip dengan Earth's Lookout di planet Hongshan. Tempat paling ideal tentu saja adalah Pulau Terapung Laun. Siaya ingin membangun lookout di suatu tempat di Pulau Terapung. Di sisi timur pulau, sekitar 1/10 wilayahnya dibatasi dan kemudian dia menyuruh Kusu menggunakan kekuatan sucinya. Sinar cahaya yang indah membumbung ke langit seperti ledakan kembang api. Segera sebuah istana yang indah dan megah didirikan. Gayanya benar-benar berbeda dari Earth's Lookout. Lembut dan enak dipandang, dengan kesederhanaan oriental yang unik. Siaya sama, lookout ini mencakup area seluas 40.000 meter persegi, dan terdapat area kosong besar di depannya, yang dapat diubah menjadi persegi besar. 40.000 meter persegi tidak terlalu besar, panjang dan lebarnya hanya 200 meter. Perlu Anda ketahui bahwa bagian tengah Pulau Terapung ini merupakan puncak gunung yang sangat besar dengan batu-batu biru yang menjulang tinggi dan megah. Jadi, tentu saja 1/10 luas pulau itu luas. Selain lahan yang digunakan untuk pembangunan lookout, terdapat juga kawasan cadangan yang luas. Siaya memandang lookout dengan puas, tetapi tidak berniat untuk terus berkembang. Berjalan menuju lookout yang bagian dalamnya terbagi menjadi beberapa ruangan berbeda sesuai dengan kebutuhan yang berbeda, dia berhenti di tempat yang berada di tengah lookout, ini dia. Kusu, gunakan kekuatan sucimu untuk memperkuat ruangan ini. Oke, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Siaya, Kusu melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Segera ruangan di tengah lookout diperkuat. Seluruh ruangan tidak memiliki jendela dan hanya memiliki pintu seputih batu giok. Aneh rasanya mengatakan bahwa setelah Siaya menjadi dewa kehancuran dan dewa waktu, dia tidak memperoleh kemampuan penciptaan apapun. Tampaknya karena peran yang berbeda, dia hanya memiliki kemampuan destruktif. Dia tidak memiliki kemampuan magis seperti malaikat dan kai tertinggi. Artinya pembagian kerja spesifiknya berbeda. Di multiverse, dewa penghancur bertanggung jawab atas kehancuran, dan kemampuan mencipta dipegang oleh kai tertinggi, dan kemampuan dewa yang berbeda tidak akan tumpang tindih. Di alam waktu, dewa waktu juga sebagian besar bertanggung jawab atas kehancuran, dan rekan mereka, kai tertinggi waktu, juga memiliki pembagian yang jelas. Hanya malaikat dari alam malaikat, yang menganut sikap netral, yang memiliki kekuatan penghancur yang kuat dan berbagai macam kemampuan yang mempesona. Bahkan terkadang dia iri dengan kemampuan angel. Kembali ke bisnis, Siaya mengangguk, melihat sekeliling ruangan, dan meminta semua orang mundur beberapa langkah. Siaya sama, untuk apa kamu membangun lookout ini? Kusu bertanya dengan curiga. Masuk akal, dapat dimengerti jika Siaya dalam posisinya membangun beberapa tempat pengamatan, tetapi dia tampaknya tidak membutuhkannya karena dewa penghancur tidak membutuhkan pemujaan orang lain. TN, lookout juga disebut kuil dewa. Sambil berjalan,
Siaya berbicara ketika energi abu-abu perak mengalir dari tangannya. Ada ruang waktu hiperbolik yang ajaib di bumi. Anda pasti pernah melihatnya sebelumnya. Itu dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu bumi kami sejak lama. Saya meminta Anda untuk membangun lookout di sini karena saya juga berencana membangun ruang waktu yang mirip dengan ruang waktu hiperbolik. Tujuan dari ruang waktu hiperbolik sangat jelas. 1 hari di luar dan 1 tahun di dalam dapat membantu membina para ahli dengan sangat baik, namun ada juga beberapa kelemahannya. Ruang waktu hiperbolik akan memperpendek umurnya. Setelah memasukinya, itu setara dengan penuaan dini. Walaupun mempunyai kelemahan, namun cara ini sangat efektif ketika menghadapi krisis. Siaya menyukai hal ini. Dia tidak bisa terburu-buru ke Earth's Lookout setiap kali ada masalah kecil di masa depan. Lagi pula, tidak pantas dia menggunakan tempat orang lain untuk dirinya sendiri. Planet Hongshan juga perlu memiliki tempat pelatihan khusus sendiri. Tentu saja, Siaya akan menyesuaikan batasan memasuki ruang waktu. Jika setiap orang hanya bisa masuk selama 2 hari sepanjang hidup mereka, itu agak sulit, jadi dia akan melonggarkannya sedikit dan menjadikannya hanya 5 hari. Percepatan penuaan selama 5 tahun bukanlah apa-apa bagi orang Saiyan dan ditambah dengan penelitian orang Veidaya tentang ilmu kehidupan, umur Saiyan telah diperpanjang sampai batas tertentu, yang membuatnya lebih cocok untuk time chamber. Bab 805, Ruang Waktu. Kusu dengan cepat memahami niat Siaya. Efek akselerasi ruang waktu terkadang merupakan alat ajaib untuk mengulur waktu, yang dapat menimbulkan efek tidak terduga. Ambil contoh pengalaman bumi, berapa kali Goku dan yang lainnya mengandalkan efek khusus ruang waktu hiperbolik saat berpacu dengan waktu untuk memanfaatkan momen penting dan dengan demikian mengatasi krisis. Waktu menjadi berharga di saat-saat kritis. Bagaimana rencana Siaya sama membangun ruang waktu? Kusu juga mahir dalam kemampuan yang berhubungan dengan waktu, namun prinsip ruang waktu hiperbolik sangat rumit dan melibatkan banyak hal esoteris. Siaya menyeringai dan berkata, ruang waktu di bumi disebut ruang waktu hiperbolik, yang sebenarnya sangat erat kaitannya dengan semangat manusia. Mungkin karakteristik ini tercermin dalam perbedaan antara laju aliran waktu dan kenyataan pada tingkat spiritual. Tentu saja ini hanya satu aspek, menurut saya yang lebih penting adalah penggunaan kemampuan ruang waktu. Kusu mengangguk sambil berpikir setuju, kalau begitu, bumi memang memiliki orang-orang yang luar biasa sejak dahulu kala. Benar, jawab Siaya, dan mulai mengubah rumah kecil itu. Sejujurnya, ruang waktu hiperbolik bumi telah dihancurkan beberapa kali sejak dibangun, yang sebagian besar disebabkan oleh Vegeta. Pada akhirnya Pak Popo harus turun tangan untuk memperbaikinya, mungkin karena dia menyaksikan terciptanya ruang waktu hiperbolik, atau Pak Popo sendiri memiliki kemampuan magis. Bagaimanapun, Siaya tidak berniat untuk menyelidikinya lebih dalam. Saat Siaya mengubah rumahnya, titik-titik cahaya yang menyilaukan tampak berubah menjadi bola-bola kecil yang berisi kehidupan. Setelah memantul beberapa kali di ujung jarinya, mereka tiba-tiba melesat ke langit dan kemudian setelah beberapa bunyi bip, mereka meledak dan menyatu dengan ruang di sekitarnya. Detik berikutnya, kemampuan ruang waktu mulai berperan. Seluruh rumah kecil itu mulai berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, 125 meter kubik, 1000 meter kubik, 1 juta meter kubik, terus berkembang, dan seiring dengan itu memperluas ruang. Karena perluasan yang cepat, warna ruangan berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan, baru kemudian kecepatannya sedikit melambat dan kembali berubah menjadi putih terang tanpa batas. Karena itu udaranya juga menjadi lebih tipis. Segera, ruang di dalamnya telah melebihi ukuran seluruh pulau terapung, tapi masih terus meluas. Ketika ia tumbuh hingga mampu menampung bulan, seluruh ruang menjadi sangat lemah, dan bahkan tampak tipis di bagian tepinya seolah-olah ruang di sana dapat terkoyak oleh tarikan lembut. Retakan, 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 itu mengeluarkan suara seolah-olah ada kain yang terkoyak. Permukaan ruang yang luas telah menjadi setipis sayap jangkrik, dan aliran kekacauan spasial berwarna merah darah terlihat samar-samar melewati membran spasial. Saat ini, ruang di dalam ruangan telah diperluas secara maksimal. Pada saat ini, Siaya melambaikan tangannya dan memperkuatnya dengan energi ruang waktu dalam jumlah besar, memperkuat seluruh ruang waktu. Gelombang energi terus melonjak seperti gelombang ketika riak-riak samar menyapu seperti semen yang memperkuat setiap inci ruang. Setelah waktu yang lama, ruang waktu putih kurang lebih telah selesai. Namun itu hanya aspek spasial saja. Selanjutnya, dia akan mengubah perbedaan waktu antara di dalam dan di luar ruang waktu, yang memerlukan bantuan Kusu dan yang lainnya. Untuk membangun ruang waktu ini, Siaya juga menghubungi kai tertinggi waktu Kronoa yang tinggal jauh di luar ruang waktu. Segera, kai tertinggi waktu tiba. Yang mengejutkan Siaya, ada seorang gadis kecil yang sangat familiar datang bersama kai tertinggi Time Kronoa, trainee kai tertinggi Time If. Dentang, dentang, dentang. Mereka berempat bekerja sama dan dengan ketukan tongkat kerajaan di tanah, ruang waktu planet Hongshan akhirnya selesai dibangun. Kemudian di tengah sinar cahaya yang terang dan berwarna-warni, sebuah jam pasir besar dan tempat istirahat berlantai 5 muncul, secara kasar meniru fasilitas di dalam ruang waktu hiperbolik. Bagian dalamnya juga kering, gerah, dan memiliki gravitasi yang kuat. Karena pengaruh laju waktu di dalam, hanya beberapa barang kering yang dapat disimpan di dalam. Meskipun pada dasarnya sama, ruang waktu planet Hongshan masih agak berbeda dari ruang waktu hiperbolik bumi karena Siaya telah mengubah beberapa pengaturannya. Pertama,
Maksimal 12 orang dapat masuk ke dalam ruang waktu pada satu waktu, dan seseorang hanya dapat masuk selama 5 hari sepanjang hidupnya, yaitu 5 tahun di dalamnya. Kedua, karena kekuatan penciptanya, ruang time chamber juga sangat kokoh. Jika Anda tidak keluar pada waktu yang ditentukan, setelah Anda disegel di dalam, Anda akan dikunci di dimensi berbeda dan diisolasi dari ruang waktu. Bahkan jika Anda mencapai level Super Saiyan 3, Anda tidak akan bisa keluar dari dimensi tersebut. Untuk menerobos dimensi secara paksa, seseorang harus setidaknya berada di tingkat ketiga alam ilahi. Ini merupakan sebuah kerugian dalam arti tertentu, namun pada gilirannya, semakin kuatnya penghalang ruang juga berarti bahwa ahli kuat yang memiliki kekuatan melebihi Super Saiyan 3 juga dapat berlatih di dalam. Ketiga, untuk menghadapi keadaan darurat, laju aliran waktu antara di dalam dan di luar ruang waktu dapat disesuaikan sementara dalam keadaan darurat. Maksimal yang bisa disesuaikan adalah 1 hari di luar dan 5 tahun di dalam, namun total lamanya seseorang bisa tinggal di dalam tetap sama, yaitu 5 tahun. Pengaturan ini dapat dianggap sebagai respons terhadap kejadian tak terduga yang mungkin terjadi di masa depan. Titik kontrolnya berada tepat di atas jam pasir raksasa di dalamnya. Namun, Siaya juga memahami bahwa pelatihan di ruang waktu sebenarnya tidak ada bedanya dengan pelatihan di luar. Beberapa pejuang yang tidak bisa menjadi Super Saiyan, meskipun diberi waktu 5 tahun, tetap tidak bisa menjadi Super Saiyan. Daripada melakukan perubahan apapun, itu hanya akan mempersingkat waktu latihan mereka, sekaligus membuat tubuh mereka menua. Jadi Siaya membuat peraturan bahwa hanya Saiyan dewasa yang berusia di atas 18 tahun yang dapat mendaftar ke ruang waktu untuk pelatihan. Kali ini adalah masa keemasan bangsa Saiyan, memperpendek waktu sebanyak 5 tahun dapat meningkatkan jumlah ahli di planet Hongshan secara signifikan, sekaligus memperdalam fondasi planet Hongshan. Chronoa dan If, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Setelah menyelesaikan pembangunan ruang waktu, Siaya tersenyum dan berterima kasih kepada Kai tertinggi waktu Chronoa dan Hawa, tetapi ekspresinya membeku ketika dia menyebut Hawa. Tidak apa-apa, itu bukan masalah besar. Kai tertinggi Time Chronoa yang mungil melambaikan tangannya. Aku hanya membalas budimu sebelumnya, If menyeringai. Dia mengenakan kostum dewa berwarna merah cerah. Siaya menatap If dalam-dalam dan sekali lagi yakin bahwa gadis kecil ini adalah Towa sejak saat itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia mengubah penampilannya dan menjadi trainee Supreme Kai of Time, tapi karena pihak lain bisa menjadi trainee Supreme Kai of Time, dia pasti sudah disetujui oleh Time Realm, jadi Siaya tidak peduli, itu terlalu banyak. Setelah dia mengucapkan terima kasih lagi, Chronoa dan If berteleportasi kembali ke Time Nest yang jauh. Menutup pintu ruang waktu, dia sepenuhnya mengisolasi aliran waktu di dalam dan di luar. Mei Fei dan yang lainnya ingin masuk dan merasakan ruang waktu setelah mereka mendengar bahwa Siaya telah selesai membangunnya. Baru setelah Siaya mengatakan bahwa itu sama dengan ruang waktu hiperbolik bumi, mereka menyerah pada gagasan ini. Ruang waktu hiperbolik, tempat membosankan seperti itu, mereka tidak ingin tinggal di dalamnya lagi. Sebaliknya, beberapa generasi muda Siaya telah mengembangkan minat yang kuat pada ruang waktu, yang dapat mempersingkat waktu untuk pelatihan di luar. Penuh godaan bagi mereka yang ingin menjadi lebih kuat. Suruh Charlene mengatur seseorang untuk melakukan penghitungan karena hanya 12 orang yang bisa memasuki ruang waktu dalam satu waktu. Suruh mereka mengaturnya dengan benar, promosikan strategi ini sebagai hadiah untuk menyelesaikan misi. Tentu saja, jelaskan kepada mereka bahwa memasuki ruang waktu ada kerugiannya. Siaya ingin memaksimalkan peran Time Chamber, baik untuk merangsang semangat kompetitif Saiyan dan juga memperpendek siklus peningkatan mereka, namun masih perlu untuk mengatakan apa yang harus diberitahukan. Aku akan mengaturnya. Adri telah berada di level kepemimpinan selama bertahun-tahun. Setelah berpikir sebentar, dia memahami pentingnya strategi ini dan langsung menyetujuinya. Meskipun Time Chamber tidak sempurna, kelebihannya juga terlihat jelas. Jika mekanisme untuk masuk tidak diatur, maka akan kewalahan. Serahkan keamanan pulau terapung itu kepada Bardock, kata Siaya. Di planet Hongshan, Bardock juga sangat kuat, dan istrinya Gin bertanggung jawab menanam kacang senzu di pulau terapung, jadi sangat cocok untuk membiarkan dia menjaganya. Serahkan keamanannya padaku, Bardock berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Di pulau terapung, apakah itu perkebunan kacang senzu atau ruang waktu, mereka adalah fondasi bangsa Saiyan, dan Bardock tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar. Tentu saja, di planet Hongshan, Siaya yakin tidak ada seorang pun yang bisa bertindak sembarangan. Ngomong-ngomong, di mana Tarbell? Siaya bertanya tentang adik laki-laki Vegeta. Adri menjelaskan, beberapa hari yang lalu, orang-orang dari planet Dexa mengirimkan SOS ke planet Hongshan. Nampaknya mantan bawahan Frieza telah menginvasi planet Dexa. Anda juga tahu bahwa Tarbell pernah tinggal di planet Dexa sebelumnya, jadi dia membawa sekelompok orang bersamanya. Jika Tarbell memimpin grup, apakah tidak ada masalah dengan keselamatannya? Siaya agak ragu. Kekuatan tempur Tarbell sendiri tidak tinggi, kalau tidak, dia tidak akan bertanggung jawab atas logistik. Bukankah mereka harus menyelamatkannya dari planet Dexa, kenapa dia harus pergi sendiri? Adri berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, yang bersamanya adalah prajurit elit, tidak ada masalah. Siaya mengangguk dan merasa lega. Prajurit elit planet Hongshan semuanya adalah pejuang hebat dengan kekuatan pertempuran lebih dari 10.000. Di alam semesta, seluruh pasukan elit warriors akan sangat kuat.
Selain itu, planet Dexa awalnya merupakan planet tingkat rendah dengan kekuatan pertempuran yang relatif rendah. Jika mereka masih memiliki kesempatan untuk mengirim seseorang untuk meminta bantuan, jelas kekuatan para penyusup tersebut tidak terlalu besar. Pasukan elit seharusnya sudah cukup. Bab 806, Permintaan Kai Tertinggi Waktu. Mengetahui Tarbell pergi bersama orang-orang dari pasukan elit, Siaya yakin dengan kekuatan mereka, tidak akan ada masalah dengan keselamatannya, jadi dia berhenti memperhatikan masalah ini. Kemudian, Adri memberitahu Charlene untuk mengumumkan berita tentang ruang waktu kepada seluruh Saiyan melalui manajemen, dan membuat daftar orangnya terlebih dahulu. Tidak lama setelah mendengar berita tersebut, Saiyan bergegas menuju pintu masuk Pulau Terapung itu berdua atau bertiga, dan dalam sekejap mata, pintu masuk Pulau Terapung itu benar-benar ramai. Untungnya, mereka telah membuat pengaturan dengan hati-hati sebelumnya, jadi tidak terjadi apa-apa. Dalam beberapa hari berikutnya, menyaksikan sekelompok Saiyan masuk dan keluar dari Pulau Terapung saat kekuatan mereka mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya, Siaya merasa sedikit bangga. Karena pembangunan selama beberapa dekade, populasi Saiyan di planet Hongshan telah pulih menjadi lebih dari 200.000. Meskipun tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi pada periode planet Vegeta, dalam hal kualitas murni, seiring dengan bermunculannya pejuang tingkat tinggi, keadaan peradaban planet Hongshan telah melampaui periode planet Vegeta. 200.000 populasi jelas tidak banyak. Dibandingkan dengan ras lain yang berpenduduk miliaran atau puluhan miliar orang, ini bahkan sedikit memalukan. Namun, dia mengetahui bahwa jumlah orang Saiya yang bermigrasi ke sini hanya berjumlah puluhan ribu. Sekarang, setelah beberapa dekade, jumlahnya telah berkembang menjadi lebih dari 200.000, dan ini sudah sangat luar biasa. Meskipun ukuran populasi tidak dapat secara akurat menunjukkan apakah suatu ras kuat atau tidak, dari sudut pandang lain, jika basisnya besar, kemungkinan munculnya ahli secara alami akan meningkat, yang mencerminkan fondasi suatu ras sampai batas tertentu. Peran ruang waktu adalah untuk mempercepat kekuatan Saiyan, yang cukup untuk mempersingkat waktu peningkatan mereka hingga 5 tahun. Keduanya saling melengkapi, sehingga planet Hongshan tiba-tiba memasuki zaman keemasan di mana para ahli bermunculan satu demi satu. Saat ini, jauh di dalam multiverse, sarang malaikat kegelapan. Setelah perang beberapa tahun lalu, malaikat kegelapan terluka parah dan belum pulih. Hanya ada 5 dari 24 malaikat kegelapan yang tersisa, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan bersembunyi. Benua tengah diselimuti awan dan kabut saat sinar matahari berkedip-kedip, sinar ungu muda menyebar kemanapun garis pandang berada. Suatu hari, 5 malaikat kegelapan yang tersisa diam-diam berlatih di istana. Tiba-tiba, suara guntur yang keras bergema seperti genderang perang dan seluruh istana berguncang. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyebar dan cahaya yang menyilaukan menghalangi garis pandang saat seluruh benua misterius tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Apa yang sedang terjadi? Malaikat kegelapan yang tersisa membuka mata mereka dan dengan cepat terbang keluar istana, saling memandang dengan bingung. Mengapa istana berguncang hebat tanpa alasan? Mungkinkah orang Zeno menemukan tempat ini? Pikiran menakutkan ini tiba-tiba terbentuk di hati mereka. Ekspresi malaikat kegelapan berubah suram, dan wajah mereka dipenuhi rasa dingin. Kemungkinan ini sangat mungkin terjadi. Lagi pula, meski mereka sudah lama mengoperasikan ruang ini, namun tetap berada di bawah lingkup multiverse. Jika Zeno memang ingin menemukannya, bukan tidak mungkin menemukan tempat ini. Dan wajar saja, jika Zeno dan yang lainnya benar-benar telah tiba, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Tidak, itu seharusnya bukan Zeno. Malaikat kegelapan dengan lengan patah mengangkat kepalanya dan matanya memancarkan cahaya dingin. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan dia dan para malaikat kegelapan lainnya. Mereka melihat istana indah di tengah secara bertahap naik ke langit, dan kemudian di tengah ekspresi terkejut mereka, istana itu semakin cepat dengan suara, seolah-olah telah menerima panggilan. Ia pergi dengan cepat, dan pada detik berikutnya, ia menembus kehampaan. Crash! Riak energi muncul di kehampaan, dan setelah istana menghilang, dengan cepat istana kembali tenang. Di atas pegunungan yang luas, beberapa malaikat kegelapan menatap area kosong di tengah dengan takjub sebelum saling memandang. Malaikat hitam berjubah hitam mengerutkan kening dan bertanya kepada malaikat hitam berjubah abu-abu di sebelahnya, apa yang terjadi di sini, kemana perginya istana itu? Sambil menggelengkan kepalanya, malaikat kegelapan berjubah abu-abu juga tampak bingung. Aku tidak tahu, mungkinkah itu karena semacam panggilan. Salah satu malaikat kegelapan berjubah abu-abu mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Bukankah istana itu sudah lama kamu tinggalkan? Apakah ada rahasia tentang hal itu yang bahkan kamu tidak mengetahuinya? Malaikat berjubah hitam bertanya dengan heran. Malaikat berjubah abu-abu lebih tua dari malaikat berjubah hitam, dan istana ini juga ditinggalkan oleh mereka. Tidak, tepatnya, meskipun istana ini kami tinggalkan, namun bukan kami yang menciptakannya. Badis memperolehnya dari kehampaan, dan baru pada akhir era Raja Timur Badis mengeluarkannya. Oleh karena itu, kami tidak begitu jelas tentang asal-muasal istana ini. Malaikat berjubah abu-abu tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di istana karena segala sesuatu tentang istana telah terkubur di masa lalu bersama dengan Badis. Mereka tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa detik, para malaikat kegelapan menghela nafas dan menatap kosong ke tempat di mana istana itu menghilang. Sekarang, mungkin belum ada yang tahu tentang rahasia tersebut. Sebulan kemudian, Tarbell,
yang telah menyelesaikan krisis planet Dexa, kembali ke planet Hongshan bersama pasukannya. Menurut Tarbell, mantan bawahan Frieza yang menginvasi planet Dexa semuanya telah dimusnahkan oleh mereka. Siaya bertanya sedikit tentang apa yang terjadi, lalu mengesampingkan masalahnya dan pergi berlatih di planet Yedola bersama Siling dan yang lainnya. Perlu disebutkan bahwa selama ini, Putri Gohan dan Videl lahir, dan bayi perempuan bernama Pan ini lahir beberapa bulan lebih lambat daripada karya aslinya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu juga normal. Bagaimanapun, Gohan bukan lagi Gohan dari karya aslinya, dan putrinya dengan Videl tentu saja bukan Pan dari karya aslinya. Sudah 5 tahun lebih sejak insiden Majin Buu. Ketika Pan berusia 4 tahun, itu adalah waktu turnamen seni bela diri dunia ke-31. Hari-hari biasa berlalu dengan tenang seperti air mengalir, dan segera 1 tahun berlalu dalam sekejap mata. Jika tidak ada kejadian tak terduga, Siaya mungkin akan tinggal di planet Hongshan atau planet Yedola. Namun sesuatu yang tidak terduga selalu terjadi. Suatu hari, kedatangan Kai tertinggi waktu Kronoa menghancurkan kehidupan damai Siaya. Kamu ingin aku pergi ke Universe 7 dunia lain dan melihatnya? Siaya bertanya pada gadis kecil di depannya dengan heran, Kai tertinggi Time Kronoa. Beberapa menit yang lalu, Kronoa tiba-tiba datang ke planet Hongshan dan meminta Siaya pergi ke Universe 7 dunia lain untuk diperiksa. Ya, mata Kronoa yang bersinar berkedip lalu dia mengeluarkan Time Scroll dan membaliknya, sebenarnya, ini bukan Universe 7, tapi Universe 10. Saya menerima permintaan dari Kai tertinggi waktu Universe 10 karena dia saat ini kekurangan staf. Sepertinya ada yang salah dengan salah satu Universe 10 di bawah yurisdiksinya, karena itu mempengaruhi Universe 7, jadi dia mempercayakan kami untuk menyelidikinya. Apa yang terjadi dengan alam semesta 7? Siaya mengerutkan kening. Dia tahu bahwa ada Kai waktu tertinggi di atas setiap alam semesta, yang mengatur semua alam semesta paralel dengan aspek yang berkaitan dengan waktu. Mereka agak berbeda dari Kai tertinggi Departemen Luar Angkasa yang berada di bawah Zeno. Kai tertinggi waktu mengatur lebih banyak hal. Kronoa adalah Kai waktu tertinggi di alam semesta 7 dan Siaya adalah Dewa Waktu di alam semesta 7. Demikian pula, alam semesta 10 memiliki Kai tertinggi di Departemen Waktu. Saya tidak begitu jelas tentang spesifiknya. Kita harus pergi dan menyelidikinya secara langsung sebelum kita mengetahuinya. Kronoa menggelengkan kepalanya, kamu kebetulan adalah dewa penghancur alam semesta 10. Jika ada yang tidak beres di Universe 10, Anda harus pergi ke sana dan melihatnya, bukan? Ayolah, akulah dewa penghancur alam semesta 10 ruang waktu ini saja, dan bukan ruang waktu lainnya. Siaya tidak ingin pergi karena tanggung jawab dewa kehancuran dibebankan padanya. Zeno menunjuknya secara acak. Dewa penghancur ruang waktu lain alam semesta 10 seharusnya adalah Gajah Rumsshi, bukan? Akan sangat canggung bagi mereka berdua untuk bertemu. Siaya memikirkannya sebentar, tapi merasa lebih baik tidak ikut campur. Tepat ketika dia hendak menolaknya, gulungan waktu ungu di tangan Kronoa tiba-tiba berkedip dengan sinar cahaya, dan suara laki-laki yang sedikit magnetis terdengar di telinganya, Yang Mulia Dewa Waktu Siaya, silakan pergi ke dunia itu bersama Kronoa, karena Dewa Penghancur Dunia Universe 10 telah menghilang. Petik 2. Apa? Dewa Penghancur telah menghilang. Mendengar suara dari Time Scroll, Siaya menyipitkan matanya. Siapa dia? Siaya bertanya dengan suara rendah. Kronoa menjawab, dia adalah Kai waktu tertinggi di alam semesta 10. Karena dia saat ini sedang menjalankan misi di alam waktu dan tidak bisa keluar, dia mempercayakannya kepadaku. Siaya mengangguk dan bertanya, dewa penghancur dunia itu telah mati. Ya, karena kematian Kai tertinggi Gowasu belum lama ini, Rumsshi dewa penghancur di dunia itu telah menghilang. Suara laki-laki Kai tertinggi waktu berlanjut. Lagi-lagi karena kematian Kai tertinggi. Siaya mendecakkan lidahnya. Dewa penghancur bernama Rumsshi ini sungguh sial. Rumsshi di dunianya mati karena Demigra membunuh Supreme Kai Gowasu. Ia tidak menyangka hal serupa akan terjadi di ruang waktu lain. Ya, dewa penghancur cukup kuat, pada dasarnya tak terkalahkan di alam semesta, jadi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membunuh mereka secara langsung dan hanya Kai tertinggi yang menjadi kelemahan mereka. Memikirkan hal ini, Siaya merasa senang karena ketika dia mewarisi posisi dewa penghancur, hidupnya tidak terikat dengan Kai tertinggi, jika tidak maka akan terlalu berbahaya. Kamu ingin aku menyelidiki penyebab kematian Kai tertinggi dan dewa penghancur di alam semesta 10? Tidak, hidup dan mati Kai tertinggi dan dewa penghancur tidak berada dalam yurisdiksiku. Kami Kai tertinggi waktu hanya perlu menjaga keseimbangan ruang waktu, tetapi sekarang ada situasi di alam semesta 10. Tak lama setelah membunuh Kai tertinggi, si pembunuh mengambil cincin waktu alam semesta 10 dan menghilang, dan sekarang kami tidak bisa temukan lokasinya. Siaya mengerutkan kening dan berkata dengan heran, bahkan kamu tidak bisa menyelidikinya. Hanya ada 4 multiverse di seluruh lautan ruang waktu, jadi tidak perlu banyak waktu untuk menemukan pembunuhnya setelah mencarinya satu persatu. Namun mengingat banyaknya dunia yang terfragmentasi, Siaya tahu bahwa ini akan sangat sulit. Bab 807, mirip dengan dunia karya asli. Pada saat ini, Kronoa mengambil alih percakapan, jika itu adalah orang biasa, kami memang dapat menyelidikinya, tetapi orang itu tampaknya memiliki sesuatu pada dirinya yang dapat memblokir penyelidikan Time Scroll. Bagaimanapun, jika kita tidak pergi ke sana secara langsung, kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Petik 2. Kamu bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya.
Ya, Kronoa mengangguk setuju. Jika bukan karena ini, mungkin hal itu tidak akan menarik perhatian Kai tertinggi waktu. Lagi pula, mereka tidak punya hak untuk ikut campur dalam hidup atau mati Kai tertinggi dan Dewa Penghancur, tapi jika mereka bisa memblokir penyelidikan Time Scroll, ada baiknya dipelajari. Itu menarik. Apa itu, yang bahkan Time Scroll tidak bisa menyelidikinya? Siaya menyentuh dagunya dan tersenyum penuh minat. Harus dipahami bahwa alam waktu mengatur semua garis waktu di seluruh lautan ruang waktu dan gulungan waktu di tangan Kai tertinggi waktu adalah alat yang dianugerahkan oleh alam waktu. Jika Time Scroll tidak dapat menyelidikinya, maka orang yang terlibat cukup menarik. Apalagi ketika orang tersebut juga mengambil Time Ring of Universe 10, yang hanya bisa digunakan oleh Supreme Kai dan memiliki fungsi untuk melakukan perjalanan melalui waktu dan garis waktu yang berbeda. Bepergian melalui garis waktu mudah untuk dipahami, ia bola-balik antara dunia paralel yang berbeda, seperti Siaya, yang pergi ke dunia Golden Flame Warrior dan dunia yang mirip dengan dunia karya aslinya. Sedangkan perjalanan melintasi waktu adalah perjalanan bola-balik dalam garis waktu. Tentu saja, ketika Kai tertinggi menggunakan cincin waktu untuk melakukan perjalanan melintasi waktu, mereka sebenarnya tidak benar-benar tiba di masa depan, mereka hanya muncul pada kemungkinan tertentu yang mungkin terjadi di masa depan, yang tidak mutlak. Setelah memikirkannya sebentar, Siaya setuju sambil tersenyum. Namun sebelum itu, dia perlu menjelaskan kepada Siling dan yang lainnya. Lagi pula, dia akan pergi ke Timelin lain dan dia tidak tahu berapa lama dia akan berada di sana, jadi dia harus menjelaskannya dengan jelas kepada mereka terlebih dahulu agar tidak membuat mereka khawatir. Petik 2, petik 2. Begitu dia memberitahu Siling, Miers, dan yang lainnya tentang hal itu, Siaya dan Kronoa siap berangkat ke alam semesta paralel. Kali ini, Siaya tidak perlu menggunakan kemampuan ruang waktunya. Kronoa membalik-balik Time Scroll di tangannya, dan cahaya menyilaukan menerangi langit seperti ledakan bintang yang sangat indah. Kemudian, kekuatan magis menyebar dan segera membawa mereka keluar dari penghalang multiverse. Suara mendesing. Aliran ruang dan waktu yang kacau menyapu garis pandang mereka seperti tetesan air hujan, tapi semuanya terhalang di luar oleh penghalang yang didirikan oleh Kronoa. Mereka mengelilinginya dengan padat, tampak mempesona dan sangat indah. Waktu berlalu cepat. Lautan ruang waktu yang dalam dan kabur tidak ada habisnya dan anehnya cahayanya terdistorsi. Tampaknya dalam sekejap mata, Siaya dan Kronoa tiba-tiba muncul di langit berbintang. Merasakan langit berbintang kosmik di sekitarnya dan membandingkannya dengan peta bintang di benaknya, Siaya menentukan posisi mereka saat ini. Ini adalah multiverse, universe 7 lainnya dan agak jauh dari galaksi Bima Sakti. Kemudian, dia mencari lokasi bumi dan mereka berteleportasi ke sana. Karena ini adalah multiverse dari Timelin lain, Siaya tahu bahwa planet Hongshan tidak akan ada di sini, tapi pasti ada orang yang dia kenal di bumi. Kronoa, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi universe 7? Mengapa Anda tidak melihat dan melihat apa itu? Setelah tiba di bumi, Siaya merasakan beberapa ki yang sangat kuat, dan di antaranya adalah Vegeta, Gohan dan Piccolo, tetapi dia tidak merasakan Ki Goku. Kronoa merenung sejenak, lalu dia membalik-balik Time Scroll. Ketika mereka tiba di Timelin ini secara langsung, bagian Time Scroll yang diblokir juga terbuka. Setelah dia selesai membaca, Kronoa berkata, bola naga Super Universe 7 telah digunakan oleh seseorang, dan sekarang telah dihancurkan. Bola naga super telah dihancurkan. Siaya sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi? Diketahui bahwa bahan dari Super Dragon Ball sangatlah istimewa. Jika Anda hanya ingin menghancurkan bola naga, Anda memerlukan setidaknya kekuatan Super Saiyan 2 atau lebih tinggi. Menurut Kronoa, orang yang menghancurkan bola naga super dan orang yang membunuh Kai tertinggi semesta 10 seharusnya adalah orang yang sama. Kronoa mengerutkan bibirnya dan berkata, sepertinya ini adalah kejadian tak terduga yang disebabkan oleh jatuhnya dewa tertentu. Orang itu pertama-tama pergi ke alam semesta 7 untuk mengumpulkan bola naga super, lalu berlari untuk membunuh Kai tertinggi alam semesta 10, dan kemudian mereka menghilang sepenuhnya. Jadi begitu, Siaya mengangguk sambil berpikir saat cahaya muncul di matanya yang jernih. Dewa yang telah jatuh dan juga dapat menggunakan cincin waktu Kai tertinggi, itu mengurangi banyak ruang lingkup pencarian. Setelah memikirkannya, sesosok memasuki pikiran Siaya. Zamasu, mungkinkah itu dia? Siaya bergumam dalam hatinya. Sejujurnya, dia dan Zamasu baru bertemu 2 kali. Siaya memiliki kesan terhadap trainee Kai tertinggi, yang menganut keadilan absolut. Jika ada orang yang paling cocok untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut, maka pastinya hanya dia. Keadilan mutlak seringkali menimbulkan paranoia mutlak. Zamasu adalah orang yang paling rentan tenggelam dalam kegilaan. Zamasu di dunianya sudah mati, tapi Zamasu di Timelin lain mungkin belum mati. Tapi kenapa dia menjadi seperti ini? Sambil menggelengkan kepalanya, dia melemparkan pikiran ini ke pikirannya. Ini hanya dugaannya saja, kebenaran sebenarnya masih perlu diselidiki. Ayo pergi, tanya seseorang dulu. Intuisi memberitahunya bahwa orang-orang di bumi mungkin mengetahui sesuatu. Di sisi lain, dalam dimensi jauh yang tidak diketahui. Angel Kusu dari Universe 10 sedang tidur sambil memegang tongkat kerajaan di dalam gelembung kecil yang melambangkan Universe 10. Ketika Siaya memasuki multiverse, alisnya berkibar dan segera dia bangun.
Melihat pemandangan ilusi di sekelilingnya dengan kebingungan, Kusudari Timelin ini bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah Dewa Penghancur Alam Semesta 10 telah lahir? Sambil menggoyangkan tongkatnya, bola kristal di atasnya membimbingnya menuju lokasi Dewa Penghancur. Bumi, Gunung Palsu. Beberapa hari yang lalu, Goku yang sedang melakukan pekerjaan bertani di ladang tiba-tiba digantikan oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan kemudian muncullah seorang pria misterius bertubuh Goku. Begitu pria itu muncul, dia dengan kejam membunuh Cici dan Goten, dan bahkan Goku, yang telah digantikan, mati di tangan orang itu. Saat Gohan dan Vegeta bergegas mendekat, tragedi telah terjadi. Sial, kenapa orang itu mencuri tubuh Kakarot? Jika bukan karena skill seperti transmisi instan itu, aku tidak akan membiarkan dia kabur. Vegeta dengan marah menghantamkan tinjunya ke tanah, menciptakan kawah besar. Goku adalah saingan seumur hidup Vegeta yang diakui, tapi dia tidak menyangka dia akan mati dengan cara yang begitu teduh. Tubuh Goku saat ini seharusnya adalah tubuh asli orang itu, bukankah menurutmu dia mirip dengan Kai tertinggi? Krilin memandangi mayat Goku dengan sedih dan marah saat dia menempatkannya bersama dengan Cici. Tidak peduli siapa itu, aku harus membalas dendam dengan tanganku sendiri. Gohan yang sudah menikah dan memulai karirnya, berpakaian ala sarjana sambil melepas kacamatanya dan berkata dengan marah dan sedih. Kematian orang tua dan adik laki-lakinya akhirnya membuat Gohan marah. Aku juga harus membalaskan dendam Goten, teriak si Trunks kecil. Bulma, yang menjaga putri Gohan dan Videl, berkata dengan sedikit kesedihan di mata ungunya, apakah ada cara untuk menghidupkan kembali Goku dan yang lainnya? Piccolo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, saya sudah mencobanya dengan bola naga bumi. Shenron mengatakan bahwa Cici dan Goten mudah untuk dihidupkan kembali, tetapi jika kita ingin menghidupkan kembali Goku, itu tidak dapat dilakukan dengan kekuatan bola naga bumi dan bola naga planet Namek. Karena tubuh Goku saat ini bukanlah tubuh aslinya, setelah jiwanya pergi ke dunia bawah, ia tidak dapat memasuki tubuhnya lagi, dan karena tubuh Goku digantikan dengan kekuatan bola naga super, bola naga biasa tidak dapat membantu merekonstruksi tubuhnya, tubuh juga. Bagaimana dengan bola naga super? Bulma terus bertanya. Bola naga super telah dihancurkan oleh orang itu, kata Piccolo sedih. Brengsek, saat semua orang bingung, Siaya dan Kronoa muncul di Gunung Palsu. Melihat tubuh Goku yang mati dari kejauhan, cahaya dingin muncul di mata Siaya. Pelakunya sebenarnya adalah trainee Supreme Kai Zamasu. Pria yang penuh keadilan terlihat setia dan baik hati, namun tidak ada keadilan yang terlihat dari cara dia melakukan sesuatu. Dia hanyalah orang gila yang berkedok keadilan. Kemudian, dia melirik Vegeta dan yang lainnya dan memastikan asal-muasal garis waktu multiverse ini. Ternyata ini adalah dunia yang mirip dengan dunia karya aslinya yang pernah ia datangi 2 kali. Pertama kali dia datang ke dunia ini adalah di alam semesta 10. Saat itu, dia juga datang atas permintaan Kronoa, dan di alam semesta 10, dia menghancurkan makhluk hidup sintetik aneh yang disebut Veilu. Kali kedua dia masuk adalah dengan 18. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia membiarkannya menggabungkan 18 dunia ini. Ngomong-ngomong, dunia yang mirip pekerjaan asli adalah yang terbaru yang terpecah. Pada awalnya laju aliran waktu di sana tidak sama dengan Timelin lainnya, kecepatannya sedikit lebih cepat, namun kini berada pada level yang sama dengan alam semesta paralel lainnya, dan sejarahnya juga berkembang menjadi 1 tahun kemudian setelah turnamen, antara alam semesta 6 dan 7. Batuk. Sambil terbatuk ringan, sosok Siaya muncul di hadapan Vegeta dan yang lainnya, kalian ingin membangkitkan Kakarot, apakah kalian ingin saya membantu kalian? Babak 808, Tubuh Goku. Sebelum Siaya datang ke dunia ini, dia tidak menyangka Goku di sini akan digantikan oleh seseorang. Melihat Vegeta dan yang lainnya tampak bingung tentang cara membangkitkan Goku, Siaya terbatuk ringan dan muncul di depan mereka bersama Kronoa. Tentu saja kemunculan Siaya dan Kronoa yang tiba-tiba langsung menarik perhatian masyarakat di Gunung Palsu. Siapa ini? Saraf mereka sangat tegang. Mendengar suara gemerisik, mereka segera memeriksa orang yang datang dengan cermat. Lagi pula, Goku baru saja mati dan mereka mewaspadai segala sesuatu di sekitar mereka, tapi setelah melihat kemunculan Siaya, sebuah seruan muncul dari kerumunan. Seseorang telah mengenali identitas Siaya. Ekspresi Piccolo berubah dari kewaspadaan awalnya menjadi santai, dan dia berkata dengan heran, kamu adalah Saiyan yang sebelumnya. Memang, dia adalah Saiyan dari dunia paralel. Bulma berseru setelah melihat dengan jelas ke arah Siaya. Bagi Piccolo dan orang lain di dunia ini, terakhir kali mereka melihat Siaya seharusnya terjadi 16 tahun yang lalu. Saat itu, Saiyan ini tiba-tiba muncul di hadapan mereka bersama wanita cantik lainnya berambut pirang, lalu di hadapan mereka, dia dengan mudah membunuh Frieza dan Raja Dingin yang datang dari jauh untuk membalas dendam ke bumi. Selain itu, dia juga memberitahu mereka berita yang menggemparkan bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan, dan seiring berjalannya waktu, tentu saja masalah Majin Buu terjadi 6 tahun lalu. Meski mereka mampu melenyapkan Majin Buu dengan susah payah, tak bisa dipungkiri jika Siaya tidak memperingatkan mereka terlebih dahulu, mereka pasti berada dalam situasi yang jauh lebih sulit 6 tahun lalu. Gohan melangkah maju dengan penuh semangat dan berkata, apakah kamu punya cara untuk membangkitkan ayahku? Jangan khawatir, biarkan aku melihatnya. Siaya melambai ringan dan maju beberapa langkah. Mendengar perkataannya, Gohan langsung menyingkir.
Siaya melirik ke arah Gohan dengan tenang, lalu dia berjalan ke arah mayat Goku yang berwujud Zamasu dan berkata kepada Konoha di sebelahnya, lihat, pemilik tubuh ini adalah trainee Supreme Kai Zamasu dari Universe 10. Sekarang milik Supreme Kai Gowasu penyebab kematiannya cukup jelas. Ketika Konoha mendengar kata-katanya, wajah kecilnya mendekat sambil membalik-balik time scroll dan mengangguk, itu memang dia. Sumber kekacauan di dunia ini sebenarnya karena trainee Supreme Kai Zamasu, tapi bagaimana dia bisa lolos dari penyelidikan time scroll? Ada banyak masalah. Kita harus menyelidikinya sebentar lagi. Hei, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menyelamatkan Kakarot? Vegeta, yang selalu memasang ekspresi acuh tak acuh, berseru ragu. Bahkan Shenron dari bumi tidak berdaya dalam hal ini, apakah dia benar-benar punya cara? Namun demikian, berpikir bahwa dia adalah seorang Saiyan yang dapat melakukan perjalanan antara dunia paralel yang berbeda, dan telah mengungkapkan kekuatan magis di hadapan mereka sejak lama, Vegeta mau tidak mau harus penuh dengan harapan. Vegeta ingin Kakarot hidup kembali. Super Saiyan yang bermartabat mati secara tidak terhormat di tangan orang tak dikenal, itu terlalu memalukan. Siaya tersenyum, matanya yang tajam seolah menembus jantungnya, dan dia mengangguk, kebangkitan Kakarot tidaklah sulit. Pada akhirnya, alasan mengapa Kakarot tidak dapat dibangkitkan adalah karena kekuatan Super Shenron masih ada di dalam tubuhnya. Seharusnya cukup jika kita menghilangkan kekuatan bola naga super dari tubuh Kakarot. Tapi itu bagian tersulitnya. Piccolo mengerutkan kening. Kekuatan bola naga super begitu kuat sehingga bola naga lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang lebih parahnya adalah bola naga super di alam semesta telah dihancurkan oleh orang misterius, yang telah memutus metode harapan pada bola naga super tersebut. Bibir Siaya melengkung, dan dengan lambaian tangannya, 7 bola naga kristal berkilau jatuh ke tanah. Cobalah dengan 7 bola naga ini, kamu pasti bisa membangkitkan Goku. Bola naga kristal itulah hadiah turnamen semesta yang diserahkan oleh Beerus dan Champa. Karena tidak ada yang membuat permintaan, Siaya membawanya, dan sekarang mereka akan memainkan peran yang sangat penting. Energi bola naga kristal juga berasal dari bola naga super yang juga diberkati oleh kekuatan Dewa Naga Zalama. Mereka dapat dianggap sebagai versi lemah dari bola naga super, jadi tidak akan sulit untuk menghilangkan sebagian kekuatan Shenron emas yang tersisa di tubuh Goku. Ini adalah bola kristal transparan. Mereka benar-benar terlihat seperti bola naga. Mereka sangat besar, ukurannya sama dengan bola naga planet Namek. Melihat besarnya bola kristal naga, mata Krillin melebar dan dia langsung menjadi bersemangat. Ini mungkin harapan kebangkitan terakhir Goku. Itu adalah bola naga yang belum pernah kulihat sebelumnya, mungkin Goku benar-benar bisa dibangkitkan. Bulma berkata dengan ekspresi terkejut. Ayah pasti bisa dibangkitkan. Gohan tiba-tiba menjadi penuh percaya diri. Gohan, siapa mereka? Fidel, yang berdiri di samping, bertanya kepada Gohan tentang identitas Siaya dan lainnya. Pria berambut merah di depannya sepertinya memiliki aura yang luar biasa. Berdiri di sampingnya, dia bisa merasakan tekanan kuat yang tak terlihat yang berasal dari temperamennya, sedangkan gadis kecil berambut oranye berpakaian sangat mirip dengan Supreme Kai. Gohan menjawab, salah satunya adalah seorang Saiyan yang datang dari dunia paralel lain. Dia pernah datang ke bumi 16 tahun yang lalu. Jika dia tidak memperingatkan kita tentang masa depan dan membiarkan kita bersiap terlebih dahulu, ketika kita bertemu Majin Buu 6 tahun lalu, saya khawatir kita tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Sedangkan untuk gadis kecil itu, aku tidak tahu siapa dia. Jadi begini, gumam Fidel setelah perkenalan singkat. Dia mengangkat kepalanya dan kebetulan menatap mata Siaya yang jernih, jadi dia mengangguk penuh terima kasih. Sekarang aku akan memberimu mantra untuk memanggil Shenron, dan kamu akan membangkitkan Kakarot. Siaya menjelaskan cara menggunakan bola naga kristal, dan kemudian memberitahu mereka mantra pemanggilan dalam bahasa Mandarin. Saat Bulma dan yang lainnya melantunkan mantra, cahaya pelangi keemasan tiba-tiba muncul di langit sebelum menjadi semakin terang. Guntur yang tampaknya berasal dari bintang-bintang kuno bergema di kehampaan, dan awan keberuntungan keemasan melayang dari mana-mana di langit, dan tak lama kemudian cahaya keemasan menyelimuti seluruh tata surya. Ketika api emas Shenron muncul dengan raungan naga, semua bintang di seluruh tata surya kehilangan kilaunya. Tubuh ular Golden Flame Shenron yang melayang di tata surya menyebabkan keempat Kai di utara, selatan, timur dan barat tercengang, dan untuk beberapa saat, mereka linglung, tampak terkejut. Dari mana monster ini berasal? Ada perasaan yang sangat bermartabat tentang monster ini. Melihat penampilan Golden Flame Shenron yang agung, suci, dan mendominasi, keempat Kai merasa otak mereka mengalami korsleting, dan wajah mereka tampak kaget. Di saat yang sama, kemunculan Golden Flame Shenron juga menarik perhatian Dewa Penghancur dan Kai tertinggi tingkat tinggi. Whis berseru pelan dan kemudian dia bergegas melewati kehampaan bersama Dewa Penghancur Beerus dari dunia ini. Di dalam Golden Flame Shenron, sama seperti tubuh Super Shenron, bintang-bintang terang melayang di ruang ilusi, dan segera versi kecil dari Golden Flame Shenron muncul. Rasanya seperti melihat Super Shenron untuk pertama kalinya. Metode pemanggilan ini persis sama dengan bola naga super. Pemandangan di depan mereka langsung memperkuat kepercayaan Bulma dan yang lainnya, dan mereka tidak sabar untuk menyampaikan keinginan mereka kepada Golden Flame Shenron. Shenron, tolong hidupkan kembali Goku dan kembalikan tubuh aslinya. Setelah Bulma selesai mengucapkan keinginannya, dia menunggu dalam diam, berharap Shenron dapat memenuhi keinginannya.
Tidak lama kemudian, Golden Flame Shenron membuka mulutnya, dan suara nyaring terdengar dari segala arah seperti suara guntur, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga mereka. Keinginanmu bisa terpenuhi, tapi tubuh asli Goku telah diambil oleh Super Shenron, dan tidak ada yang bisa kulakukan selain membentuk kembali tubuh baru untuknya. Karena jiwa akan membentuk tubuh aslinya dan tidak mengubah gen tubuhnya, maka Golden Flame Shenron dapat memenuhi keinginan tersebut. Bulma terdiam sesaat, lalu berkata dengan terkejut, kalau begitu tolong segera hidupkan kembali Goku. Mampu menghidupkan kembali Goku sudah merupakan sebuah kejutan, dan mereka tidak terlalu peduli untuk membentuk kembali tubuhnya atau mendapatkan kembali tubuh aslinya. Mengaum, suara auman naga bergema di langit, dan mata besar api emas Shenron bersinar dengan cahaya merah, dan kemudian energi ilahi yang padat berkumpul dan secara bertahap berkumpul menjadi bentuk tubuh manusia, dan tak lama kemudian Goku keluar dari sana, cahaya keemasan sambil bertanya-tanya di mana dia berada. Goku, Kakarot, ayah. Dengan berbagai bentuk sapaan, semua orang berteriak kaget secara bersamaan. Babak 809, Kusu garis waktu yang lain. Hei, kalian semua di sini. Bukankah aku baru saja berada di dunia bawah? Menyentuh bagian belakang kepalanya, Goku tersenyum bingung. Dia sedikit terkejut melihat si ayah juga ada di sini, tapi dia tiba-tiba teringat orang yang membunuhnya, dan ekspresinya berubah jelek, ngomong-ngomong, orang yang mencuri tubuhku, kemana dia pergi? Saat ini, si ayah dan Konoha melayang, Kakarot, kita akan membicarakannya nanti. Biarkan Shenron pergi dulu. Kemudian, dia melirik ke arah Golden Flame Shenron, dan Shenron segera berkata dengan rendah hati, pencipta yang hebat, saya permisi dulu. Setelah Shenron selesai berbicara, bayangan itu segera berubah menjadi bayangan ilusi sebelum menghilang. Saat 7 bola naga hendak berhamburan dan terbang ke alam semesta, si ayah melambaikan tangannya dan retakan besar tiba-tiba muncul di kehampaan yang menyedot semuanya. Setelah dia selesai melakukannya, mata semua orang kembali ke gunung palsu, tapi kali ini semua orang memandang si ayah dengan cara yang berbeda. Karena mereka baru saja mendengar Golden Flame Shenron menyebut si ayah sebagai pencipta hebat. Identitas si ayah segera menjadi semakin misterius. Golden Flame Shenron, yang sekuat Super Shenron, sebenarnya diciptakan oleh si ayah. Bukankah dia seorang Saiya? Bagaimana dia bisa membuat bola naga? Piccolo mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak, tapi dia benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana orang lain selain orang Namek bisa membuat bola naga. Dia menghela nafas dan melemparkannya ke pikirannya karena tidak mudah membangkitkan Goku. Kakarot, lihat tubuhmu saat ini, bagaimana jika dibandingkan dengan aslinya? Vegeta tiba-tiba bertanya pada Goku. Dia mencoba untuk menentukan apakah kekuatan Goku telah menurun karena kebangkitan. Goku menyipitkan matanya dan mencoba merasakannya. Dengan teriakan nyaring, tubuhnya segera mengeluarkan api seperti kabut biru dan dia berubah menjadi wujud Super Saiyan Blue. Dengan hati-hati memeriksa kondisinya, Goku menghela nafas panjang dan berkata dengan puas, persis sama dengan tubuhku sebelumnya, dan bahkan telah diperkuat. Itu bagus kalau begitu. Vegeta mengangguk. Sekarang Goku telah dibangkitkan, mari kita gunakan bola naga untuk membangkitkan Cici dan Goten juga. Apakah kamu membawa bola naga bumi? Bulma bertanya pada Piccolo. Piccolo mengangguk, mengeluarkan bola naga dan membangkitkan Cici dan Goten. Karena kebangkitan keluarga Goku, tawa bahagia pun bergema di gunung palsu. Kali ini, si ayah bertanya, Kakarot, bagaimana Zamasu membunuhmu? Bahkan jika tubuhmu diganti, dia tidak akan bisa memahami kekuatan tubuhmu secepat itu. Ya, aku melawan orang yang mencuri tubuhmu, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan Super Saiyan. Jika bukan karena kemampuan transmisi instan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Vegeta juga sedikit bingung. Orang yang mencuri tubuh Goku sepertinya tidak kuat. Aneh sekali Goku kalah darinya. Mungkinkah tubuh yang dimilikinya, itu tanpa energi? Goku menggaruk kepalanya dan berkata dengan cemberut, saya tidak yakin. Saya sedang melakukan pekerjaan pertanian di ladang pada saat itu, dan segera setelah tubuh saya diganti, orang yang mencuri tubuh saya muncul. Saat itu, saya merasakan masih banyak energi di tubuh saya, meski belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, namun masih di level Super Saiyan. Tetapi kemudian pihak lain tiba-tiba mengarahkan telapak tangannya ke arah saya dan tubuh saya seperti dibelenggu. Saya tidak bisa bergerak sama sekali, semua orang tahu apa yang terjadi setelah itu. Pihak lain pasti memanfaatkan saat Goku tidak bisa bergerak dan membunuhnya. Itulah kemampuan spesial trainee Supreme Kai, kata Konoha. Setiap orang yang menjadi trainee Supreme Kai memiliki satu atau dua kemampuan khusus yang tidak biasa, ada yang memiliki transmisi instan, ada yang memiliki kebangkitan, dan ada juga yang memiliki kekuatan super mirip dengan Space Sakle. Apakah itu mirip dengan kemampuan yang digunakan Kai tertinggi untuk melawanku di turnamen seni bela diri dunia 6 tahun lalu? Mendengar perkataan Kai tertinggi waktu, Gohan tiba-tiba teringat sesuatu dari sebelumnya. Saat itu, Kai tertinggi timur menggunakan kekuatan suci untuk membelenggu tubuh Gohan demi mencari Babidi. Ya, kekuatan Zamasu seharusnya berada di sekitar level kekuatan penuh Super Saiyan dan Kakarot pasti tidak akan mampu mengerahkan banyak kekuatan setelah tubuhnya diganti. Oh ngomong-ngomong, Zamasu adalah nama orang itu. Dia awalnya adalah trainee Supreme Kai dari Universe 10. Si ayah menjelaskan dan menunjuk tubuh Zamasu di tanah. Tidak heran dia sangat mirip dengan Kai tertinggi. Jadi, dia adalah trainee Kai tertinggi dari alam semesta 10. Krilin membenturkan telapak tangannya saat menyadari.
Sepertinya Kai tertinggi tidak semuanya baik-baik saja. Vegeta mendengus. Jadi kemana dia pergi sekarang? Saat ini, Konoha melangkah maju, sayangnya, kami tidak tahu di mana Zamasu bersembunyi. Time Scroll tidak dapat menemukan jejaknya. Jika kamu menemukannya, pastikan untuk memberi tahu kami. Tidak peduli di mana dia bersembunyi, bahkan jika dia pergi ke Timelin lain, aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Seorang Kai tertinggi, yang tidak terlalu kuat, sebenarnya bisa lepas dari tangan Vegeta miliknya. Jika dia tidak membunuhnya dengan tangannya sendiri, dia tidak akan merasa nyaman. Saya ingin membalas dendam untuk Cici dan Goten juga. Goku berkata dengan serius. Yah, kalau aku menemukannya, aku akan memberitahumu, kan? Si ayah mengangguk, tapi tiba-tiba dia berseru pelan. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang mendekat dengan kecepatan tinggi sambil memancarkan tekanan kuat tanpa bersembunyi. Alis si ayah berkerut, tapi tak lama kemudian sebuah senyuman muncul saat dia bisa merasakan keakraban dari senyuman itu. Saat ini, Goku dan yang lainnya juga merasakan seseorang mendekat. Mata mereka beralih ke langit dengan kebingungan. Suara mendesing. Kekosongan tak berujung bersinar dengan cahaya terang seperti kembang api yang bermekaran dan bola cahaya terang muncul di udara. Bola cahaya itu pecah dan seorang gadis berambut perak dengan tongkat keluar. Wah, bukan, itu bukan Whis. Dia mengira Whis lah yang datang dari planet Dewa Penghancur, tapi saat dia melihat wajah pihak lain, Goku menjadi bingung. Mengenakan jubah dewa biru kehitaman yang indah dan lingkaran cahaya biru di lehernya, rambut abu-abu perak diikat menjadi kuncir yang dikepang ke satu sisi. Gadis itu sangat mirip dengan Whis, tapi tampak jauh lebih muda dari Whis. Apakah gadis kecil itu juga seorang malaikat? Goku dan yang lainnya semuanya bingung. Karena adanya turnamen antara Universe 6 dan Universe 7, mereka bertemu dengan saudara perempuan Whis, Vados, malaikat alam semesta 6. Malaikat kecil itu juga saudara perempuan Whis. Pada saat ini, Kusu dari garis waktu ini sedang melayang di udara gunung palsu, dan mata biru abu-abunya melihat ke bawah. Saya merasakan bahwa dewa penghancur sama dari alam semesta 10 ada di sini. Matanya menyapu Goku dan yang lainnya satu persatu sebelum akhirnya mendarat di Siaya. Itu adalah energi dewa penghancur sama. Kusu bergumam, lalu dia turun dari langit. Kusu, Siaya tersenyum dan melangkah maju. Saat ini, dia juga menyadari. Itu pasti karena dia memasuki multiverse ini, dan energi dewa penghancur alam semesta 10 di tubuhnya beresonansi dengan Kusu, menyebabkan dia bangun lebih awal dari dormansinya. Kusu memandang Siaya dengan bingung dan bertanya, Dewa kehancuran sama, bagaimana kamu tahu namaku, apakah imam besar memberitahumu? Umumnya, setelah Zeno menganugerahkan gelar Dewa Penghancur, hal itu diumumkan oleh imam besar atau malaikat lainnya. Pada saat itu, malaikat yang tertidur di alam semesta akan mempelajari informasi Dewa Penghancur yang baru dari tongkatnya, namun yang membingungkan Kusu adalah dia masih belum mengetahui identitas Siaya. Melihat hal tersebut, Konoha tiba di depan Kusu dan berkata, Nona Angel, Anda salah. Berdiri di depan Anda adalah Dewa Waktu dari alam semesta 7, dan pada saat yang sama Dewa Penghancur dari alam semesta 10 dari garis waktu lainnya. Dia bukan Dewa Penghancur dari sisimu. Dewa Penghancur di Timelin lain. Kusu memiringkan kepalanya, seolah dia tidak begitu mengerti. Bab 810, memutar ulang adegannya. Ada banyak dunia paralel di dunia ini. Selain beberapa multiverse terbesar, ada banyak sekali dunia terfragmentasi yang ada di sekitar multiverse. Ukuran dunia yang terfragmentasi ini tidak sebesar multiverse, juga tidak selengkap multiverse, dan ukurannya sangat bervariasi. Yang kecil itu sekecil partikel debu yang tidak berarti, dan yang besar seperti galaksi Bima Sakti yang luas sekali. Namun bagaimanapun juga, dunia yang terfragmentasi ini adalah dunia kecil yang bergantung pada multiverse untuk bertahan hidup, dan jumlah orang kuatnya terbatas. Meskipun Kusu adalah malaikat alam semesta 10 dan mengetahui keberadaan alam semesta paralel, namun karena identitasnya, dia tidak dapat meninggalkan multiverse miliknya, dan dia belum pernah melihat orang yang melakukan perjalanan dari garis waktu lain, jadi ketika Konoha mengatakan bahwa Siaya adalah dunia lain. God of Destruction Universe 10, selain kaget, Kusu juga sedikit bingung. Dengan penasaran mengelilingi Siaya dan mengukurnya dengan cermat, dia terkejut saat mengetahui bahwa Siaya memiliki kekuatan suci yang lebih kuat daripada dewa penghancur lainnya. Tampaknya bahkan dia tidak bisa dengan mudah mengalahkannya. Benar sekali, kekuatan anehnya memang energi penghancur. Meski begitu, dia sebenarnya adalah dewa penghancur dari dunia lain. Kusu mengatupkan bibirnya, mengangguk sedikit dan berkata, kamu sangat kuat, kekuatanmu hampir sama dengan milikku, tapi sayangnya kamu adalah dewa penghancur dunia lain. Kusu menjadi sedih. Dewa penghancur yang begitu kuat bukanlah dewa penghancur di dunianya. Sangat disayangkan, jika tidak, Universe 10 akan menjadi sangat kuat. Dan itu juga berarti ketika dia meninggalkan dunia ini, dia akan kembali ke tempat ilusi itu dan tertidur lagi. Siaya ingin menepuk kepala Kusu yang sedih beberapa kali, tetapi melihat wajah lembutnya, telapak tangannya membeku di udara, dan dia menariknya kembali setelah memikirkannya. Lagi pula, Kusu yang ada di hadapannya bukanlah Kusu yang ia kenal, dan akan terlihat cukup aneh jika ia bersikap terlalu mesra. Karena Siaya dan Kusu tidak menyembunyikan percakapan mereka dari Goku dan yang lainnya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka ketika mengetahui identitas Siaya. Mereka tahu apa itu dewa penghancur.
Mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak alam semesta dan merupakan ahli yang sangat kuat. Misalnya, Dewa Penghancur Virus yang pernah mereka lihat sebelumnya. Meskipun mereka memiliki kekuatan Super Saiyan Blue dan Beerus tidak bertarung dengan serius, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan mampu mengambil beberapa gerakan dari Beerus. Siapa sangka kalau Siaya sebenarnya adalah Dewa Penghancur yang di luar dugaan mereka. Namun ketika mereka teringat bahwa Siaya telah mencapai alam Dewa Super Saiyan 16 tahun yang lalu, tidak mengherankan jika kini ia telah menjadi Dewa Penghancur. Adapun, Dewa Waktu, yang disebutkan oleh Kronoa, tidak ada yang tahu karena sistemnya berbeda. Namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk menebak-nebak kekuatan Siaya. Jadi dia sangat kuat. Dewa Kehancuran, bukankah itu sama dengan Beerus sama? Bukankah nona kecil itu mengatakan bahwa kekuatannya mirip dengan miliknya, mungkin dia bahkan lebih kuat dari Beerus sama. Hei, mau tak mau aku ingin melawannya. Melihat seseorang yang lebih kuat dari dirinya, Goku mau tidak mau merasakan gatal di tangannya dan ingin melawannya. Lagi pula, pada level mereka, hanya ada sedikit lawan yang berimbang. Vegeta memelototinya dan berkata dengan nada menghina, jangan mencoba membodohi dirimu sendiri, Kakarot. Carilah orang yang mencuri tubuhmu terlebih dahulu. Meskipun dia mengatakan itu, mata Vegeta terhadap Siaya penuh dengan niat bertarung. Memang benar, Saiyan adalah ras yang demikian, ketika mereka melihat seseorang yang lebih kuat dari dirinya, mereka selalu memiliki keinginan untuk melawannya. Hal ini juga yang menjadi sumber motivasi Goku dan Vegeta untuk menempuh jalur yang kuat. Mengabaikan reaksi Goku dan yang lainnya, Siaya menatap Kusu dan tiba-tiba bertanya, kamu seharusnya sudah tahu apa yang terjadi sekarang. Orang yang membunuh Kai tertinggi Gowasu adalah trainee Kai tertinggi Zamasu. Siaya berhenti sejenak dan melanjutkan, sejauh yang saya tahu, meskipun orang ini sedikit paranoid, dia berperilaku seperti seorang bangsawan, menjunjung keadilan. Jika tidak ada alasan, dia seharusnya tidak melakukan tindakan pengkhianatan seperti membunuh gurunya dan perilaku membunuh. Tahukah kamu kenapa dia jatuh? Kronoa menambahkan, ya, time scroll saya tidak dapat menemukan lokasinya saat ini sangat tidak normal. Mendengar pertanyaan Siaya dan Kronoa, Kusu tertegun sejenak sebelum dia mengangkat tongkatnya dan mengetuk bola kristal hitam itu. Baiklah, biarkan aku melihatnya. Bola kristal hitam berkedip-kedip dan memproyeksikan pemandangan ilusi di kehampaan. Itu adalah pemandangan dari masa lalu Universe 10. Di dalamnya, mereka melihat Kai Gowasu tertinggi dari Universe 10 duduk santai di taman sambil minum teh dengan ekspresi senang dan santai sementara Zamasu berdiri di belakangnya, melayani dengan hati-hati. Dalam adegan tersebut, nampaknya karena teh tersebut, Gowasu sedang mengajari Zamasu rahasia cincin waktu. Itulah cincin waktu. Siaya mengangguk saat melihat Gowasu menunjukkan cara menggunakan time ring putih kepada Zamasu. Itu memang time ring, jadi Zamasu kemudian menggunakan time ring untuk meninggalkan tim Elin ini. Tapi itu tidak menjelaskan mengapa Kai tertinggi Time Kronoa pun tidak bisa melacak keberadaannya. Menunjukkan cincin waktu kepada trainee Kai tertinggi melanggar aturan. Siaya mengerutkan kening. Tapi itu bukan alasan utamanya, tolong percepat adegannya. Mata cerah Kronoa menatap layar. Cincin waktu belaka, yang otoritasnya masih berada di bawah Kai waktu tertinggi, tidak dapat lolos dari penyelidikan gulungan waktu. Di dalam alam semesta, malaikat yang bertanggung jawab atas keteraturan mengetahui lebih banyak tentang cara kerja aturan alam semesta daripada dirinya, Kai tertinggi waktu, jadi Kronoa meminta Kusu untuk mempercepat kejadian tersebut. Oke, Kusu melirik Kronoa dan mengangguk, lalu mempercepat adegannya. Tak lama kemudian adegan pun tercapai ketika Gowasu dan Zamasu sedang duduk bersama di sebuah gubuk ala Jepang sambil menonton turnamen bela diri Universe 6 Universe 7 melalui perangkat mirip TV, terutama momen munculnya bola naga super usai turnamen. Hei, ini turnamen kita sebelumnya melawan Universe 6. Ternyata orang-orang dari Universe 10 juga menonton turnamen itu. Goku dan Vegeta berkomentar, awalnya hanya turnamen antara dua alam semesta, tapi mereka tidak mengira alam semesta lain bisa menontonnya, bukankah mereka tidak punya banyak rahasia tersisa? Siaya menyentuh dagunya dan melirik ke arah Kronoa, dari sini terlihat jelas bahwa Zamasu pasti pernah melihat penampilan Kakarot dan Vegeta di turnamen, jadi dia menyukai tubuh Kakarot. Benar saja, setelah adegan sampai pada titik ini, Zamasu pergi ke Universe 7 dan mengetahui keberadaan Super Dragon Ball dari Master Zuno yang dikatakan Maha Tahu. Setelah itu, seperti dugaan Siaya, Zamasu membuat permintaan kepada Super Shenron untuk bertukar tubuh dengan Goku dan setelah menghancurkan bola naga super dengan metode khusus, dia datang ke bumi dan membunuh Goku. Lihat apa yang dilakukan Zamasu setelah membunuh Kakarot. Dentang, 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 Kusu mengendalikan tongkatnya untuk mempercepat adegan lagi. Setelah Zamasu terpaksa kabur dalam keadaan menyesal karena Vegeta, ia kembali ke Universe 10. Mungkin karena takut akan balas dendam orang lain, Zamasu terus menguasai kekuatan di tubuh Goku. Tidak lama kemudian, dia membunuh Kai Gowasu tertinggi dari Universe 10, mencuri cincin waktu dan pergi dengan melakukan perjalanan melintasi waktu. Ini dia, Kronoa tiba-tiba berhenti. Layar di kehampaan membeku pada saat itu. Di layar, ketika Zamasu membuka terowongan ruang waktu melalui time ring, di kegelapan malam, sebuah istana indah dan unik muncul dan menutupi kepala Zamasu, memancarkan aura yang dalam dan menakutkan. Siaya bertanya, istana aneh apa itu? Saya tidak tahu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya.
Kusu menggelengkan kepalanya. Kronoa menatap ke arah istana, dan tiba-tiba mulai merenung seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia sepertinya pernah melihat catatan istana ini di suatu tempat, tetapi karena sudah terlalu lama, dia tidak dapat mengingatnya dalam waktu singkat. Sepertinya aku harus kembali ke alam waktu dan bertanya kepada Kai waktu tertinggi lainnya untuk mengetahui apakah mereka mengetahui sesuatu. Setelah mengungkapkan pikirannya, Kronoa berencana untuk kembali ke alam waktu. Tentu saja si Aya tidak keberatan. Bagaimanapun, dia juga memiliki kemampuan ruang waktu, dan mudah untuk melakukan perjalanan ke dan dari berbagai alam semesta paralel, jadi meskipun Kronoa pergi lebih dulu, dia dapat terus tinggal di dunia saat ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.